let's us welcome Mr. Gilvandro Rumahorbo as the President of SEG UPNSG. For Mr. Gilvandro Rumahorbo, the time is yours. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih lancar dalam berpuasa. Yang terhormat Mas Audi sebagai pemateri pada webinar sore hari ini. Yang terhormat rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Ini merupakan online webinar intensif hard rock sesi kedua dari SEG UPNSC setelah sebelumnya sesi pertama membahas mengenai tectonic setting, subduction, and post-subduction. Dan sekarang akan membahas mengenai porphyry copper gold deposit dan apply to geophysics-nya. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, silakan diambil ilmunya dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada yang dibingungkan. Mungkin tambah berlama-lama lagi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Gilvandro Rumahorbo. Alright, for today's event, we've got the speaker who will share his wonderful experience with us. The speaker is Mr. Audi Trilavanto, who will share with us about general introduction to porphyry copper, gold deposit, and applied geophysics exploration. For anyone who has some question, please comment on the chat room and state your curiosity. Without any delay, may I now present to you Mr. Audi Trilavanto as the speaker. Oke, halo. Terima kasih waktunya dan undangannya sudah diundang menjadi pembicara di acara intensif hard talk oleh SEG UPNSC ini. Ini saya langsung mulai share screen aja ya. Sebelumnya suara saya jelas? Halo? Jelas, Mas. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ini, Mbak Moderator? Halo? Sudah, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Trilavanto. Di sini kebetulan saya diundang sebagai pembicara di acara intensif hard rock oleh SEG UPN yang sebenarnya lanjutan dari event kemarin ya, karena kemarin kan sudah dijelaskan tektoniknya oleh Mas Zulfikar gitu. Waktu itu sebenarnya waktu diminta jadi pembicara oleh Mas Gilvandro, saya udah bilang kita langsung coba set aja lengkap dari bahas dari tektonik settingnya tentang gimana keterdapatannya endapan-endapan itu sampai ke genesanya, kemudian sampai geophysical signature-nya, kemudian nanti di terakhir oleh Mas Ilham Ilmawan akan dijelaskan tentang analisis lab apa saja sih yang kita butuhkan kalau kita ingin mendeliniasi atau eksplorasi endapan-endapan tipe porphyry dan epithermal ini. Kebetulan di sini yang saya bawakan hanya akan membawakan tipe porphyry copper gold deposit. Porphyry yang membawa endapan tipe tembaga dan emas. Untuk epithermal nanti akan dibawakan oleh Mas Ilham Ilmawan. Nah, di sini saya menjabat sebagai professional development di kepengurusan Pusat MGI YAGI 2018-2021 di bawah kepemimpinan Pak STJ Budi Santoso. Dan saya juga seorang exploration geologist di Fortress Mineral Limited di Malaysia, di set di Bukit Besi, yang sekarang ingin memulai eksplorasi di Indonesia akhir-akhir ini. Oke, kemudian saya lanjut aja langsung. Nah, kenapa sih kok kita pengen atau harus tahu tentang porphyry deposit? Kenapa porphyry deposit itu banyak dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan big company? Katakanlah mungkin seperti BHP Billiton, Rio Tinto, Newmont, Newcrest. Karena porphyry deposit sendiri yang pertama, dia bisa menjadi pendiri sebuah perusahaan gitu. Di perusahaan-perusahaan baru seperti di sini saya ambil contoh seperti Exeter Resource di Caspihe di Chili gitu. Dia pada saat company ini dibentuk atau pertama didirikan, dia melakukan eksplorasi dan kebetulan waktu dia menemukan tipe depositnya adalah deposit tipe porphyry. Nah, dan sampai sekarang deposit itu menjadi salah satu penyumbang profit dari perusahaan Exeter Resource ini. Kemudian di Indonesia sendiri saya ambil contoh di sini ada BSI
Bumi Sukses Indo. Ini lapangannya ada di Tujuh Bukit di Banyuwangi ya. Itu salah satu deposit porfiri yang besar di Indonesia setelah di Sumbawa urutannya. Nah, BSI ini dulunya adalah lapangannya milik perusahaan asing sebenarnya, punya Interbit Mine yang kemudian diakuisisi oleh Bumi Sukses Indo. Kemudian deposit tipe porfiri sendiri dia bisa menyediakan long term production yang berstabilan atau berkepanjangan. Di sini saya ambil contoh di Batu Hijau Goldmine dengan resource-nya yang sebanyak 15 juta onses AU. Itu dia bisa menyediakan umur tambang sebesar 30 tahun pertambangan. Dan ini masih bisa lebih jika nanti ditemukan deposit-deposit lain di sekitarnya. Karena biasanya kita ketemu porfiri itu, dia nggak hanya akan porfiri saja yang ada di situ. Pasti ada akan sistem-sistem lain di sekitarnya. Karena dia adalah sumbernya, porfiri. Kemudian contoh kedua adalah Grasberg Gold Mine yang ada di Papua. Itu setelah diperkirakan resource-nya sekitar 135,5 juta onses dengan perkiraan pertambangan sekitar 55 tahun. Dan sampai sekarang itu masih bisa extend lagi karena ditemukan deposit-deposit baru seperti di bawahnya Grasberg yaitu Kucing Liar. Oke, lanjut. Kemudian deposit porfiri sendiri dapat menyediakan profit yang sangat besar. Kenapa dapat menyediakan profit yang sangat besar? Akhir itu waktu saya cek sendiri harga emas itu, ini saya ambil pada tanggal 30 bulan 4 ya, itu sekitar $1.725 per troy ounces. 1 troy ounces ini kalau dikonversikan sama dengan sekitar 33 gram, jadi nanti tinggal dihitung aja. Biasanya harga emas itu waktu terakhir saya itu pada tahun 2017-2018 itu masih 1.100 sampai 1.200. Nah, akhir-akhir tahun ini dia naik menjadi 1.700. Dan tadi sore saya cek lagi sudah menyentuh $1.740 per ounces. Makin naik ya. Ini saya ambil di goldprice.com. Nanti bisa cek kalau mau ngecek di sana. Kemudian deposit tipe porfiri sendiri di Indonesia, ini saya ambil dari Pak Sukman Daru Beratmoko, Ketua IAGI tahun 2014. Di Indonesia sendiri, deposit tipe porfiri ini menyumbang sejumlah besar emas yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 31,3 juta onses. Kemudian disusul oleh deposit tipe Skarn 47,78 juta onses dan deposit tipe LS epithermal 31,07 juta onses. Nah, kalau di dunia sendiri seperti apa sih? Nah, kalau di dunia sendiri untuk porfiri copper, artinya porfiri tembaga ya, porfiri tembaga yang menurut Pak Adi Mariono, Pak Arief dan Pak Adi Mariono tahun 2010, yang terbesar di dunia adalah di El Teniente, kemudian disusul oleh Rio Blanco dan Grasberg ada di sini, di tengah-tengah, dengan deposit tipe CUAU deposit, yang merah ini CUMO deposit. Nah, nanti akan banyak klasifikasi deposit tipe porfiri yang dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ketika kita sudah berbicara mulai porphyry gold, kalau tadi kan porphyry copper ya perbandingannya. Ini statistik tentang porphyry gold, di mana di sini Grasberg memegang rekor deposit gold terbesar di dunia. Kemudian disusul oleh Bingham dan Oyu Tolgoi. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengertiannya deposit tipe porfir sendiri. Mungkin orang-orang kan banyak bilang atau mahasiswa-mahasiswa sekarang banyak bilang nih, Mas di sana ada porfiri Mas di Kulon Progo atau di mana gitu. Tapi kalau ditanya porfirnya pincirnya apa masih bingung. Nah sekarang kita coba runtut dari pengertiannya dulu, kemudian nanti dari pencirinya dan jenisnya seperti apa sampai cara kita menemukannya di lapangan itu bagaimana sih. Nah ini saya ambil contoh di Batu Hijau pada tahun 1990 masih exploration stage ya, waktu itu masih greenfield. Sampai sekarang 2020 dia sudah menjadi brownfield. Ini pada tahun 2006 tapi kalau ini fotonya. Ini waktu open pit yang pertama kali dibuka. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang porphyry, kita harus tentukan dulu keyword-keyword topik pembicaraan itu apa saja sih. Nah di sini keyword-keywordnya saya plot yang pertama adalah igneous rock. Jadi deposit tipe porphyry itu disebut juga dia intrusion related. Kenapa kok intrusion related? Ya karena mineralisasinya itu ada di tubuh batuan bekunya. Berbeda dengan
si epithermal tipe HS, LS atau IS yang dia bukan intrusion related, tapi kalau porfiri dia bertepat di tubuh batuan bekunya. Kemudian yang kedua adalah multiple intrusion, artinya intrusi yang berkali-kali. Dia tidak hanya sekali tapi berkali-kali intrusinya. Bisa 3-5 kali intrusi pada satu tempat yang sama. Kemudian komposisi intrusinya yang intermediate to felsic. Kenapa kok harus intermediate to felsic? Karena dia harus rich oleh silika gitu ya, supaya metal itu bisa terbawa sampai ke permukaan. Kemudian dari segi ukuran butir kristal dia harus coarse grain dan harus memiliki tekstur porfiritik. Nah, ini penting. Jadi kalau kita berbicara tentang multiple intrusion, syaratnya yang terpenting adalah tiga ini. Multiple, ketika di lapangan kita harus menemukan multiple intrusion. Kemudian dia harus intermediate to felsic, harus coarse grain, dan memiliki tekstur porfiritik. Kenapa kok harus porfiritik, Mas? Kenapa nggak avanitik atau vanerik gitu? Karena porfiritik sendiri itu kan ukuran kristalnya sudah besar-besar ya. Jadi ketika dia ukuran kristalnya besar-besar itu otomatis itu menjadi tempat yang favorable untuk metal itu supaya bisa tetap presipitasi di dalamnya. Yang lebih seperti itu. Kalau vanerik dan vanitik itu kan sudah terlalu halus, jadi metal itu sulit untuk masuk ke dalamnya. Kemudian dia giant scale, nah, biasanya dia pada ukuran yang sangat besar sekali. Kemudian stock walking itu artinya dia dicirikan dengan pola-pola vein yang saling berpotongan. Dan itu juga bisa menjadi high grade. Kemudian target dalam. Biasanya porfiri ini pada kedalaman 1 kilo sampai 3 kilo. Ada deposit porfiri terakhir yang saya temukan atau saya pelajari di Sulawesi Utara itu dia pada kedalaman 1 kilo. Jadi harus drilling lebih dari 1 kilo supaya bisa mendapatkannya. Kemudian large tonase. Dia pada tonase yang sangat besar. Beda dengan epithermal dan HS, porfiri ini memang dia tonasenya biasanya memang besar. Makanya dia bisa menyediakan profit yang berkepanjangan. Kemudian definisi dari porfiri itu apa sih sebenarnya? Definisi dari porfiri sendiri adalah hydrothermal allotrope yang terpusat pada CU stop yang memiliki lebar 10 hingga 100 km persegi, di mana di dalamnya bisa terdapat sistem lain seperti skarn, carbonate replacement, sediment hosted, high dan intermediate sulfidation epithermal, dan precious base metal mineralization. Nah, kenapa kok bisa ada ini? Berbagai deposit yang lain di dalamnya, seperti tadi saya bilang, ketika kita ketemu porfiri, karena dia adalah sumber fluidanya atau sumber magmanya gitu, pasti deposit tipe lain akan muncul di sekitarnya. Kemudian karakteristik deposit tipe porfiri itu seperti apa sih? Dia harus medium to coarse grain. Kemudian batuan bekunya harus batuan beku intrusif ya. Kemudian dia felsic dan memiliki tekstur porfitik. Nah, di samping itu dia harus memiliki kandungan phenocryst lebih dari 25% dari volumenya. Nah, ini dijelaskan oleh Alabi tahun 2003. Nah, kalau klasifikasi porfiri itu ada apa aja sih Mas sebenarnya? Nah, klasifikasi porfiri itu sendiri di dunia diklasifikasikan ada 10 kelas berdasarkan kandungan metalnya. Nah, di sana ada porfiri AU, porfiri CU, copper, porfiri CuMO, copper dan molybdenum, kemudian CuAU, CuMoAU, MO, kemudian W, wolframite, W dan MO, SN ini timah, SN dan AG. Tapi kebanyakan di dunia yang kita temukan adalah CuAU, CuMO atau CuAuMO. Nah, tapi nanti yang akan kita bahas adalah deposit tipe porfiri CuAU yang umum ditemukan di Indonesia lah ya. Karena kita kan bermainnya kan nanti di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari deposit tipe porfiri, kita bawa ke regionalnya dulu. Di mana sih keterbuatannya deposit tipe porfiri itu di dunia? Di sini saya ambil contoh persebaran tipe deposit porfiri di dunia. Ini ya, yang gambarnya bulat segitiga sama kotak. Kemudian kalau keterangan ini menunjukkan umur dan ini menunjukkan metal apa yang terkandung di porfirinya. Nah, di sini saya ambil dari Silito 2010. Deposit tipe porfiri sendiri di belahan bumi itu dibagi menjadi 3 karena secara umum di bumi kita bagi menjadi 3 belt ya. Belt yang pertama adalah Eastern Pacific Belt. Ini yang memanjang sepanjang Peru ya.
Nah, ini di Peru banyak sekali ditemukan deposit porfiri. Oleh karena itu apa namanya? Kalau kita ingin berbicara tentang kiblat hard rock di dunia, biasanya kiblat hard rock itu mengacu ke Peru, Kanada, dan Australia. Kemudian Tethys Belt atau yang sering kita sebut sebagai Tethyan Belt. Yang Apanya? terakhir, Aplikasi ininya. halo, ada suara masuk, mungkin bisa tolong di mute dulu. Maaf, nah bisa tolong di mute. Oke, sudah ya. Kemudian yang terakhir itu ada Western Pacific Belt. Nah, Indonesia masuk ke Western Pacific Belt ini. Di sini contohnya ada beberapa tipe deposit porfiri, yaitu batu hijau, cabang kiri, kemudian grace belt. Ini masih sedikit dari sini ditemukan, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang belum dimasukkan di peta ini. Kemudian pada tipe tektonik seperti apa sih deposit porfiri itu hadir? Apakah di semuanya itu hadir? Nah, biasanya memang tipe deposit porfiri itu hadir di batas-batas lempeng konvergen, atau orang menyebutnya lebih relate ke subduction related art gitu. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Mas Zulfikar ya tentang post subduction dan post collisional setting. Nah, di sini saya akan tekankan mungkin di post subductionnya ini tentang bagaimana sih dari subduksi kok bisa membentuk deposit tipe porfiri. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Zulfikar, jadi saya hanya mereview aja sedikit. Nah, deposit tipe porfiri sendiri dia biasanya paling favorable pada setting post subduction, yaitu setelah subduksi gitu. Kenapa kok bisa ada di setelah subduksi, Mas? Nah, pertama yang perlu kita tahu adalah porfiri itu terbentuk di bawah magmatic arc hasil dari subduksi. Nah, hasil dari subduksi itu sendiri ini di active continental margin ya. Dia harus ada oceanic crust yang menunjam di bawah continental crust. Nah, oceanic crust ini karena dia kan adanya di laut ya, dan dia terbenam di dasar laut selama jutaan tahun. Otomatis oceanic crust ini dia jenuh akan air laut gitu. Nah, ini yang menjadi syarat utamanya supaya akan bisa membentuk tipe deposit porfiri nantinya. Nah, kemudian setelah oceanic crust ini jenuh akan air, kan di sini ada MOR ya, dia mendorong terus si oceanic crust ini sampai menunjam ke bawahnya kontinental. Nah, ketika dia sudah menunjam ke bawahnya kontinental ya di sini, maka oceanic crust ini yang jenuh akan air pada temperatur 600 derajat Celcius dia akan mengalami dehidrasi terlebih dahulu. Sampai nantinya akan mengalami proses yang disebut partial melting. Partial itu artinya berarti dia tidak meleleh secara sepenuhnya, peralihan sebagian. Nah, dia akan mengalami partial melting pada temperatur sekitar 1000 sampai 1400 derajat. Nah, kenapa kok dia itu apa namanya mengalami partial melting gitu? Karena dia jenuh akan fluida tadi yang dia sifatnya salin. Nah, salah satu syarat lagi yang harus dicatat adalah fluida ini dari oceanic crust ini untuk partial melting dia harus salin. Kenapa kok harus salin, Mas? Kenapa nggak fluida biasa aja? Nggak bisa, Mas. Dia harus, memang syaratnya harus salin gitu. Karena fluida yang lebih salin itu, atau ketika dia salinitasnya tinggi, magmanya atau fluidanya, dia akan lebih mudah membawa metal yang terdapat pada magma itu untuk naik ke atas gitu. Kalau dia fluidanya itu hanya fluida biasa saja, dia nggak akan bisa membawa metal itu untuk naik ke atas, karena metal dan magma itu kan sifatnya berat ya densitasnya. Dia tidak akan bisa terbawa ke atas. Gampangnya kita ibaratkan aja seperti kita mendirikan dua panci. Yang satu itu pancinya berisi air biasa, satunya pancinya berisi air yang jenuh oleh NaCl atau garam gitu. Nah, ketika dua-duanya ini mendidih, maka air yang jenuh oleh NaCl itu dia akan lebih kental dan lebih padat. Otomatis densitasnya lebih tinggi. Nah, karena densitas yang tinggi itulah dia lebih favorable untuk membawa metal yang ada dalam magma itu untuk naik ke atas. Gampangnya seperti itu. Nah, magma yang bercampur dengan saline fluid tadi, dia akan naik ke atas ini dalam bentuk bubble-bubble atau kita sebutnya sebagai bubble system. Itu sempat dijelaskan oleh Profesor Marcus yang kebetulan nanti akan mengisi juga di MGI Zoom kelasnya, MGI Zoom kelas di tanggal 19 pagi kalau tidak salah, dari Austin. Nah, bubble system kemudian tadi akan naik, ya, magma yang bercampur oleh fluida tadi dalam bentuk bubble system dia akan naik. Dan perlu dicatat di sini magma ini masih ultra basah ya, karena dia dari oceanic crust kan.
Nah, dia sifatnya masih ultra basa, kemudian naik karena densitasnya itu tadi. Tapi ketika dia naik, dia akan tertahan di batas antara SCLM dan Lower Continental Crust. SCLM itu singkatan dari Subcontinental Lithospheric Mantle. Ini ya, SCLM yang biru. Nah, kenapa kok dia tertahan di sini, Mas? Ya, dia tertahan di sini karena densitasnya si magma tadi yang ultra basa dia lebih besar dari si continental crust. Jadi dia tidak bisa naik ke atas. Nah, ketika dia tertahan di sini, dia membentuk kolam magma yang pertama. Jadi ini ada alasannya kenapa ada dua tingkatan kolam magma di sini. Kenapa nggak satu aja langsung ke atas? Itu ada alasannya sebenarnya. Nah, kolam magma di sini yang pertama di sini atau kita sebut sebagai pounding, atau dalam papernya Richard 2009 dan 2011 itu disebut sebagai mesh zone. Nah, mesh zone ini sebenarnya adalah proses sih. Ini mesh zone ini dijelaskan dalam Hildred dan Norbert tahun 88 sebagai singkatan dari melting, assimilation, A-nya, S-nya adalah storage, kemudian H-nya adalah homogenization. Nah, pada pounding yang pertama ini atau kolam magma yang pertama ini, magma ultra basa tadi dia akan berinteraksi dengan batuan-batuan yang ada di lower crust. Yang sifatnya tentunya lebih felsic to intermediate. Nah, ketika dia bercampur atau berinteraksi dengan batuan yang ada di lower crust, dia akan mengalami proses yang disebut MASH, melting, assimilation, kemudian bercampur ya. Setelah dia bercampur, melting dan assimilation, dia akan membentuk storage. Nah, itu yang disebut pounding itu tadi. Dan ketika storage ini sudah terbentuk, gitu, dia akan mengalami proses yang disebut homogenisasi atau penyeragaman. Sampai nanti akan menghasilkan manifestasi berupa alkalin magma yang memiliki densitas lebih rendah dari yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Nah, ketika densitasnya itu sudah mulai lebih rendah karena dia sudah mengalami proses MASH tadi, maka magma alkalin magma dari pounding yang pertama ini akan naik ke atas menuju mid to upper coastal continent. Dan di sini akan membentuk pounding yang kedua atau kolam magma yang kedua. Biasanya kita sebut ini sebagai batholith complex atau dalam papernya Silito 2010 yang membahas tentang porphyry copper deposit yang disebut sebagai komposit prekursor Pluton. Itu yang harus dicatat ya. Bagaimana tahapnya dari subduksi membentuk pounding pertama sampai pounding yang kedua dan kenapa kok dia bisa naik gitu. Itu semua ada alasannya. Oke, next. Perlu diingat bahwa tadi ketika di pounding yang kedua magma itu dia sudah rich oleh metal ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita bahas di pounding yang kedua. Ini saya ambil dari konseptualnya Silito tahun 2010. Ini adalah penggambaran dari batholith complex atau yang di sini biasanya orang-orang hard rock menyebutnya sebagai komposit prekursor Pluton. Ini adalah dapurnya yang nanti akan membentuk cikal bakalnya si porphyry deposit. Nah, di sini dijelaskan dalam Silito bahwa ketika dia sudah terbentuk pounding yang pertama, tentunya kan ini batholith dalam skala yang besar ya, regional sekali ini dalam skala 5 km. Jadi kalau ini ke sini ya kurang lebih sekitar 20 km lebarnya atau secara spasial seperti itu. Nah, kemudian naik satu lagi alasan kenapa kok magma itu bisa naik dari bawah ke atas selain adanya perbedaan densitas itu juga didukung oleh aktivitas seismik. Aktivitas seismik itu juga mendukung naiknya magma itu ke atas karena kan subduksi artinya dia relate dengan zona-zona seismik ya, seismisitas yang tinggi. Dan syaratnya juga yang lain adalah subduksinya itu dia tidak bisa terlalu cepat. Itu jalannya harus sangat pelan sekali. Kalau dia cepat, dia tidak akan membentuk pounding-pounding yang seperti ini. Kalaupun dia membentuk pounding-pounding seperti ini, dia hanya akan menghasilkan stratovolcano nanti yang sifatnya eksplosif gitu. Tapi ketika dia subduksinya itu lambat, otomatis partial meltingnya kan akan lama. Partial meltingnya lama, otomatis metal budget yang terkumpul pada pounding-pounding itu akan semakin banyak terkumpul, sehingga dia akan menghasilkan batholith kompleks atau komposit prekursor Pluton yang akan rich sekali oleh metal. Itu gampangnya. Nah, di sini digambarkan bahwa dari komposit prekursor Pluton ini dia akan membeku dari luar ke dalam ya. Namun pembekuan kan begitu, dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke luar. Dari luar ke dalam sampai akhirnya dia di tahap terakhir akan membentuk yang namanya parental Pluton. Nah, parental Pluton inilah yang nanti akan menjadi cikal bakalnya
si porfiri. Di sini parental pluton itu nanti akan membentuk yang disebut sebagai porfir stok. Nah, inilah tubuh porfirnya nanti. Tapi di sini digambarkan ada dua tubuh porfir ya. Ini yang saya maksud ketika kita ketemu porfiri, kenapa kok bisa ketemu deposit lain ya? Karena ini kan sumbernya. Nah, di kanan kirinya ini atau di sini biasanya juga akan ketemu deposit tipe lain gitu. Nanti akan kita bahas bagaimana kok bisa terbentuk gitu ya. Oke, di sini digambarkan oleh Silito ada porphyry stock. Porphyry stock ini terdiri dari multiphase intrusion, ini menggambarkan intrusinya, early, intermineral, late. Jadi porphyry itu kalau yang saya pelajari sendiri, dia minimal harus 3 intrusi. Dan dia harus saling mengintrusi satu sama lain. Yaitu terdiri dari intrusi yang pertama early, kemudian diintrusi oleh intermineral, kemudian diintrusi lagi oleh late, ini yang terakhir. Nah, 3 ini dijelaskan dalam sebuah proses yang disebut lifespan. Jadi 3 ini ada fase-fasenya. Apakah dia langsung hadir pada satu waktu yang sama? Tidak, jawabannya. Jarak antara intrusi pertama ke intermineral kemudian sampai ke late ini, dia biasanya memiliki jarak atau lifespan yang berkisar 1-2 juta tahun supaya dia bisa terbentuk. Jadi lamanya porphyry deposit ini rata-rata dia terbentuk dalam kurun waktu 5 juta tahun. Nah, oke. Kembali lagi ke porphyry stock ini. Porphyry stock itu adalah porphyry yang belum jadi ya maksudnya. Porphyry stock ini digambarkan dia ada yang keluar membentuk lithocap di atas, dan ada yang dia masih di dalam. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa kok dia ada yang keluar membentuk lithocap, kenapa dia ada di dalam. Ini terkait dengan sistem 1 fasa 2 fasa dari si fluida hidrotermalnya. Nah, biasanya mahasiswa sekarang atau orang-orang sekarang yang mungkin masih awam dengan tipe deposit ini akan bingung, Mas saya pengen nyari porphyry ini, Mas atau pengen belajar porphyry. Kalau nanti saya masuk ke perusahaan dan saya diminta untuk eksplorasi porphyry, saya itu harus nyari itu di mana, Mas? Nah, porphyry itu sendiri biasanya terletaknya adalah di sentral sistemnya dari magmatic arc atau sistem vulkano. Biasanya adalah di sini. Sini letaknya porphyry itu ada. Dan dia biasanya harus stratovolcano ya, kalau dijelaskan di papernya Silito itu. Jadi kalau kita mau nyari porphyry ya kita harus cari dulu di mana magmatic belt-nya yang dulu, atau kita sebutnya sebagai ancient magmatic belt. Magmatic belt-nya yang dulu itu, kemudian sentralnya itu di mana? Kan kalau sistem gunung api kan ada sentral, proximal, distal ya. Nah, kita cari porphyry itu ya di daerah sentralnya, bukan di distalnya. Kalau di distal nanti ketemunya relatif deposit tipe LS. Itu yang dijelaskan oleh Mas Ilham. Di sini saya ambil contoh pada sentral ini. Nah, kalau di lapangan ditemukannya kayak apa sih? Ya, kayak gini ini. Ini di Western Iran porphyry. Kemudian ada di Jepang juga di sini. Saya ambil dari presentasinya June Angeles, VP Exploration-nya Newcrest. Kemudian di kacamata porphyry di Rusia. Ini adalah bagian atasnya porphyry ini. Tentunya kalau dia itu dulunya adalah gunung api, ini pasti juga akan mengalami yang namanya erodit ya. Jadi ketika di lapangan, jangan harap kita akan ketemu tubuh gunung yang seperti ini. Kemungkinan ini malah sudah tererosi, mungkin tinggal segini aja. Nah, gitu. Dan lanjut. Nah, deposit tadi kan sudah tahu ya, kita setting seperti apa porphyry itu hadir. Gitu. Sekarang kita lihat penampakan porphyry itu seperti apa sih? Kalau dari data-data geologi. Nah, di sini saya ambil contoh dari bachelor tesisnya Mas Raditya Manggala di Monterado di Kalimantan Barat. Kemudian Steve Garwin di Batu Hijau. Nah, di Monterado sendiri ini dapat dilihat ya, bahwa di sini saya gambarkan adalah peta geologi. Peta geologi ini kita harus cari tahu dulu di mana sih lokasi multifase intrusionnya. Nah, terus multifase intrusion itu kok di peta geologi itu digambarnya seperti apa sih, Mas? Gambarnya seperti ini. Sini coba kita lihat dulu di paling bawah ya. Yang quartz diorite intrusion. Nah, ini adalah intrusi yang pertama. Yang kalau di konsepnya Silito tadi adalah early intrusionnya. Dan di Monterado ini dia intrusinya ada banyak sekali. Dia ada lebih dari 5 intrusi. Nah, di sini intrusi quartz diorite ini kemudian diintrusi lagi oleh monzu diorite yang berwarna ungu. Kemudian monzu diorite ini diintrusi oleh hidrotermal breccia atau briksi hidrotermal. Nah, kemudian si monzu diorite tadi, yang ungu tadi, yang sifatnya sebagai intermineral. Nah, intermineral itu
biasanya dia bisa banyak intrusi. Jadi yang paling banyak itu biasanya di intermineral. Jadi early-nya itu hanya satu intrusi, tapi intermineral intrusionnya itu dia bisa 2 sampai 3 kali intrusi sebelum dia sampai ke late intrusion gitu. Nah, monodiorit ini diintrusi lagi oleh si coarse grain diorit intrusion. Kemudian si coarse grain ini yang ungu ini diintrusi lagi oleh diorit intrusion sampai akhirnya diintrusi lagi oleh microdiorit intrusion. Ini ya microdiorit. Sampai paling terakhir dia diintrusi oleh andesit intrusion yang ini. Misalnya di positif porphyry late intrusionnya itu memang rata-rata andesit intrusion. Nah, ini masih debatable kenapa kok di terakhir kok biasanya dia ditutup oleh intrusi andesit. Nah, itu masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nah, itu kalau kita lihat kenampakan porphyry secara plan view atau secara spasial, secara horizontal. Kemudian secara vertikal seperti apa sih Mas kenampakannya porphyry? Nah, di sini saya ambil contoh section geologi dari batu hijau ya. Batu hijau gold mine di Sumbawa. Ini diambil oleh Pak Steve Garwin. Nah, section ini dibangun oleh data-data drilling tentunya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa intrusi yang pertama itu adalah intrusi diorit yang mengintrusi volcanic sequence atau subvolcanic basement di sini. Nah, intrusi diorit ini kemudian diintrusi oleh intermediate tonalite. Ini terlihat ya bahwa tubuh si intrusi dioritnya di sini truncated, artinya terpotong oleh si intrusi tonalite-nya, kemudian diintrusi lagi oleh yang tonalite yang terakhir. Nah, ini berlaku sebagai early intrusion, ini intramineral. Kemudian ini adalah late intrusion. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian gambaran secara hand specimen seperti apa sih Mas porphyry itu? Nah, ini saya ambil dari skripsi saya sendiri di North Sulawesi waktu itu. Nah, di sini, oh maaf ini belum diganti ya. Ini waktu di lapangan itu waktu itu kita deskripsinya adalah intrusi pertama yang saya temukan itu adalah quartz diorit, kemudian diintrusi oleh tonalite, kemudian diintrusi lagi oleh diorit. Tapi ketika saya lakukan sayatan petrografi ternyata ketiganya ini lebih bersifat ke intrusi tonalitik atau akhirnya ini saya ganti di intrusi early-nya adalah intrusi tonalite yang diintrusi oleh middle tonalite kemudian diintrusi lagi oleh late tonalite. Nah, untuk intrusi yang hornblende diorit yang very late ini dia memang hadir sebagai intrusion kompleks di porphyry saya, tapi dia tidak mengintrusi ketiga porphyry ini. Jadi yang tiga ini porphyrinya, yang ini hadir di luar sistemnya. Gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Ini yang disebut sebagai paragenesis intrusion. Jadi kalau kita bermainnya di batuan beku kita sebutnya adalah paragenesis ya. Kalau di batuan sedimen kan sebutnya adalah apa namanya superposition. Tapi kalau di batuan beku kita sebutnya paragenesis. Nah, ini adalah contoh yang yang diambil dari presentasinya Jean Angelus tahun 2017. Ini hand specimen dari Grasberg di Papua, milik Freeport. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada dua intrusi yang mana main Grasberg intrusionnya ini diintrusi oleh kali intrusion. Ini namanya dinamakan dari nama daerah ya, bukan nama intrusinya. Nama intrusinya ini lebih ke quartz diorit sepertinya, saya agak lupa. Nah, ini kok bisa tahu sih Mas, kok ini yang mengintrusi ini itu dari mana caranya? Nah, ini coba diamati lebih dekat. Di sini kan ada ventlet ini. Nah, ventlet ini kan dia bentuknya begini ya. Nah, harusnya ventlet ini dia menerus ke sana, tapi ternyata dia terpotong di sini oleh si intrusi kali intrusionnya. Nah, di situ kita bisa meyakinkan bahwa ini diintrusi oleh ini. Kemudian nanti hadir lagi vent yang lain yang ini memotong keduanya. Yang disebut truncated di porphyry. Dan ini kita harus bisa mengamati ketika di lapangan ya. Kemudian sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana sih atau ketika kita di lapangan bagaimana kita membedakan intensitas alterasi. Kadang-kadang orang itu atau mahasiswa sekarang itu bingung membedakan intensitas alterasi. Semuanya disebut pervasif aja Mas ini Mas. Karena alterasinya kelihatan jelas. Padahal ketika dilihat ukuran butir kristalnya dia masih jelas gitu. Jadi masih belum bisa kita klasifikasikan. Nah, di sini saya ambil contoh klasifikasi dari Cook dan Mariono, David Cook dan Mariono 2019 tentang bagaimana pembagian alterasi berdasarkan intensitasnya. Nah, sini dibagi menjadi 4, yaitu dengan intensitas weak, moderate, kemudian ini strong, sampai intense. Nah, kalau kita berbicara tentang porphyry, artinya kan kita harus ingat bahwa porphyry itu harus memiliki tekstur, terusnya harus memiliki tekstur porphyritic.
Porfiritik itu artinya kan ada massa dasar kristal yang besar tertanam dalam massa dasar kristal yang lebih halus atau gelas ya. Nah, di sini adalah porfiritiknya atau yang kita sebut sebagai fenokris. Fenokris yang tertanam dalam massa dasar yang lebih halus. Nah, ketika alterasinya itu masih weak, moderate sampai strong, biasanya kenampakan fenokris itu kristal-kristalnya batas-batasnya masih terlihat jelas seperti ini. Ini yang kuarsa ya, ini kuarsa, ini feldspar. Masih terlihat jelas di sini. Tapi ketika dia sudah mulai ke arah intens atau intensif sekali, dia tekstur batuannya sudah mulai tidak kelihatan. Dia sudah tidak memperlihatkan komposisi batuan asalnya. Dia sudah mulai sangat halus sekali di sini. Nah, di sini sudah tidak terlihat ya fenokrisnya. Tapi di sini ada bekasnya ini. Ini sudah tidak terlihat lagi fenokrisnya. Makanya ini sudah dikategorikan ke alterasi yang intens. Nah, alterasi sendiri itu pengertiannya gimana sih, Mas? Secara sederhananya, ini saya ambil dari Burns tahun 97 di bukunya yaitu Geochemistry of Ore Deposit. Kalau mau baca nanti bisa dicari, tapi bukunya tebal banget itu. Nah, gampangannya alterasi itu adalah fluida hidrotermal yang dia membawa metal dan dia sifatnya sangat panas. Dia melewati tubuh batuan, mau batuannya itu granit, andesite, greenstone, atau areparkos, atau apapun, melalui proses yang disebut leaching, transport, dan precipitation metal sampai membentuk sebuah ore trap. Nah, gampangannya begitu. Kalau kita berbicara tentang alterasi, jadi batuan A berubah menjadi batuan B karena adanya hidrothermal fluid itu tadi. Kemudian sekarang kita mengarah ke tipe-tipe alterasi di deposit tipe porfiri sebelum nanti mengarah ke geophysical signature-nya. Ini penting untuk diketahui karena ini harus akan berkaitan dengan respon-respon geofisikanya nanti. Nah, tipe-tipe alterasi di porfiri itu apakah sama sih Mas kayak di epithermal HS atau epithermal IS atau epithermal LS atau scan gitu? Beda jauh sekali. Kalau di deposit tipe porfiri sendiri ini yang saya ambil dari Silito 2010, tipe-tipe alterasinya itu biasanya akan relate ke ini, sorbicalcic yang pertama, yang paling dalam ya ini yang paling dalam alterasinya adalah sorbicalcic, kemudian alterasi potasik, kemudian propylitic, chloride serisit, dan sampai terakhir adalah serisitik. Untuk advanced argillic ini kita tidak akan bahas karena advanced argillic ini adalah golongan alterasi dari endapan epithermal tipe HS. Tapi porfiri ini bisa berkelanjutan ke epithermal tipe HS di bagian paling atasnya porfiri. Cuman hari ini kita akan bahasnya lebih ke ini saja. Nah, ketika kita bisa berbicara, oh Mas saya menemukan porfiri itu Mas di daerah sana. Nah, supaya kita bisa berkata kita menemukan porfiri itu, pertama kita harus yakin banget di situ alterasinya adalah alterasi potasik. Nah, alterasi potasik itu pencariannya gimana sih Mas? Nah, di sini kan ada key mineralnya ini. Nah, ini yang harus dipahami ketika di lapangan. Ini harus hafal dan harus paham ya. Ketika kita berbicara tentang alterasi potasik, artinya di lapangan kita harus menemukan secondary biotet dan secondary feldspar. Kenapa kok saya bilang sekunder? Ya karena dia sudah bentuk dari alterasi, bukan primer lagi, beda. Nah, di porfiri sendiri, ini saya golongkan menjadi dua tipikal alterasi ya. Jadi ini masih digolongkan lagi nanti menjadi prograde alterasi, kemudian propylitic ini juga masih masuk sebagai alterasi prograde. Kemudian yang terakhir adalah alterasi retrograde. Nah, kita tahunya dari mana Mas? Ini prograde itu apa sebenarnya? Terus alterasi retrograde itu apa? Kalau di oil and gas ya atau di batuan sedimen, kita juga mengenal istilah-istilah ini kan, istilah prograde dan retrograde. Tapi kalau di sana kan lebih relate-nya ke ukuran butir ya kalau nggak salah. Saya udah agak lupa karena lama banget tidak mendalami tentang oil and gas. Nah, kalau di sini yang disebut sebagai alterasi prograde dan retrograde ini berkaitan dengan genesisnya. Prograde itu alterasi ini terbentuk purely oleh magmatic water. Sedangkan alterasi retrograde itu dia terbentuk oleh campuran dari magmatic dengan dominasi meteoric water. Meteoricnya itu bisa oleh external water. Eksternalnya itu bisa oleh meteoric water atau oleh connect water. Itu nanti akan membentuk alterasi tipe retrograde. Nah, ini harus kita bedakan mana retrograde, mana alterasi retrograde, karena alterasi inilah yang nanti lebih menggambarkan respon-respon geofisika kita. Terlebih lagi untuk metode magnetik, nanti metode magnetik itu sebenarnya lebih membedakan mana alterasi prograde, mana alterasi retrograde. Ketika kita bermainnya di
complex intrusion. Dan lanjut, ini konseptual dan zoningnya, ini adalah model konseptual deposit tipe porphyry yang dijelaskan oleh Silito 2010 dari 37 tipe deposit yang dia temukan gitu. Jadi sebenarnya papernya Silito itu dia bukan sembarang paper. Kalau mungkin orang beranggapan wah itu cuma dari paper kok, mana mungkin proven gitu. Nah papernya Silito itu sendiri kan tebal banget ya paper. Dia itu diteliti dari benar-benar dari 37 tipe deposit yang sudah dieksplorasi. Jadi model konseptual ini adalah simplifikasi dari 37 tipe deposit yang dia sudah pernah temukan di lapangan gitu. Ya, akhirnya dari 37 tipe deposit itu dia membuat sebuah konsep dan zoning. Kenapa zoning ya? Kita harus tahu zona-zona alterasinya itu dari mana sampai kemana secara spasial. Nah, di sini yang paling pertama saya bahas adalah zoning zodiacal sign tadi ya, yang ada di tabel yang pertama, yang paling dalam. Itu zodiacal sign itu ada di sini. Ini adalah multiple intrusionnya ya, jangan lupa. Ini yang ada di tengah ini. Ini parental Plutonnya tadi yang paling bawah. Ini multiple intrusionnya. Nah, ini ada intrusi zodiacal sign, kemudian alterasi potasik itu ada di sini. Nah, ini alterasi potasiknya. Kemudian makin ke atas, pada bagian atasnya alterasi potasik, itu akan ketemu alterasi klorid serisit, atau dengan kata lain, biasa disebut sebagai bottom dari alterasi filik. Kemudian makin ke atas lagi adalah alterasi serisitik. Dia lebih dominan serisitnya daripada kloridnya. Nah, alterasi klorid serisitik dan serisitik ini dalam terminologi lain sering disebut sebagai alterasi filik. Jadi jangan salah ketika orang menyebutnya, oh ini saya temukannya alterasi filik kok, tapi si B menyebutnya enggak ini alterasinya serisitik. Ya sebenarnya sama saja. Hanya kalau klorid serisitik ini kan dibedakan berdasarkan mineral assemblage-nya atau komposisi mineralnya, sedangkan filik itu lebih ke genesa. Nah kemudian makin ke arah peripheral atau makin ke arah luar, ini adalah alterasi probilitik kanan kirinya zodiacal sign dan potasik. Kemudian makin ke arah luar lagi, makin ke arah kloritik. Nah ini mulai dari klorid serisitik ke kloritik sampai ke atas ini yang disebut sebagai alterasi retrograde. Sementara yang ini adalah alterasi prograde. Berbeda lagi nanti yang ini adalah alterasi skarn yang disebut sebagai alterasi kalk silikat. Nanti tidak akan kita bahas dulu untuk sesi kali ini ya, karena skarn ini sangat susah sekali. Oke lanjut, di sini udah paham ya konsep zoning-zoningnya. Ini harus tahu ketika kita bermain di porphyry, kalau kita misalkan di lapangan ketemunya, mas ini saya ketemunya alterasi probilitik ini mas, dijadikan oleh klorid dan epidot. Berarti ketika kita sudah menemukan itu, mindset kita sudah harus terbentuk. Oh berarti saya ketemunya probilitik, berarti dari sebuah sistemnya ini, saya berdirinya kalau enggak di sini, ya saya di sini. Artinya kalau saya mau nyari central of systemnya porphyry, saya harus menemukan alterasi-alterasi serisitik atau mungkin alterasi-alterasi indikasinya potasik berupa hadirnya secondary biotet atau magnetet atau feldspar gitu. Berarti saya harus jalan lagi ke arah sana atau ke arah sana. Nah, itu yang disebut sebagai vectoring mineral. Itu gunanya mengetahui alterasi adalah kita harus tahu dulu kita berdiri di mana dari sebuah sistem. Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana sih deposit porphyry itu terbentuk. Kan tadi sudah dijelaskan ya secara umum dia terdiri oleh multiple intrusion. Nah sekarang prosesnya itu seperti apa sih mas dari prekursor Pluton kok bisa sampai ke situ. Nah sekarang pertama kita bahas di early intrusion porphyry-nya. Nah early intrusion itu terbentuk dari oxidized magma yang dia jenuh oleh es, atau yang biasanya esnya ini kita sebut sebagai es ligan. Es ligan itu adalah unsur es yang berikatan dengan metal, yang intinya yang nanti akan membawa oleh membawa metal-metal itu. Nah es ligan itu dia berikatan pada fluida hidrotermal. Jadi di sini adalah magma bercampur dengan fluida hidrotermal, di mana fluida hidrotermalnya itu terdiri dari hypersaline liquid dan low density vapor. Nah, sini dijelaskan gimana sih mas tadi yang sempat dijelaskan di awal tentang single phase atau two phase atau satu fase atau dua fase. Jadi satu fase atau dua fase itu menjelaskan kandungan fluida hidrotermalnya ini. Satu fase itu artinya dia terdiri dari hypersaline liquid dan dia sifatnya adalah liquid brine. Kemudian kalau dua fase itu terdiri dari hypersaline liquid dan low density vapor. Nah, hypersaline liquid sendiri dia rich oleh unsur-unsur natrium, kalium, Fe dan klorid kompleks. Nah, metal apa yang dibawa oleh hypersaline liquid itu sendiri? Metal yang dibawa itu diantara lain adalah metal-metal berat biasanya yang terdiri dari Fe, Zn,
Pb, Mn, dan kurang lebih Mo. Mo ini minor, maksudnya plus minus Mo itu artinya unsur yang ini hadir sebagai minor elemen gitu ya. Yang ini mayor, artinya ya sering muncul. Kemudian low density vapor yang dia rich oleh gas, karena dia low density artinya dia dalam bentuk gas. Ya, gasnya itu dalam bentuk H2S, SO2, CO2, HCl, dan HF. Nah, kemudian metal apa yang dibawa oleh low density vapor ini? Metal yang dibawa itu kurang lebih ada Cu, Au, Ag, S, kemudian minor AS, SB, TE, dan B. Nah, ini yang harus dihafalkan, ini penting ketika kita berbicara tentang porfir, karena kita harus tahu, nanti porfiri kita itu ketika porfirnya itu ketemu oleh porfiri CuAu, nanti CuAu-nya itu dibawa oleh apa, Mas? Dibawanya oleh low density vapor. Ketika kita ketemu, oh ini malah kok di kanan kirinya porfiri kok ada ZnPb-nya ya, base metal gitu. Nah, artinya ya base metalnya itu ya dibawanya oleh hypersalin liquid ini, dan ini hadir bersamaan di tubuhnya porfiri ini. Oke, lanjut. Ketika early intrusion ini proses apa aja sih yang berlangsung? Nah, ketika early intrusion ini kan temperaturnya masih sangat tinggi ya, dia masih sekitar 700 derajat Celcius. Early intrusion ini terbentuk pertama kali dia sifatnya masih barren. Barren itu artinya dia tidak membawa atau belum menghasilkan metal sama sekali. Nah, kenapa kok dia belum menghasilkan metal, Mas? Sedangkan di awal tadi kan dijelaskan bahwa ini oksidasi magmanya rich oleh metal, dibawa oleh hypersalin liquid dan vapor tadi. Tapi kok malah di sini jelaskannya barren? Ya karena sifatnya dia masih sangat panas sekali. Ketika dia masih sangat panas sekali, metal itu masih belum mau untuk terpresipitasi di dalam tubuh batuan si early intrusion ini. Jadi dia harus mengalami penurunan dulu sampai metalnya itu mau untuk terpresipitasi gitu. Nah, kemudian kemudian pada tahap pertama ini pada suhu 700 derajat brand source ini mengalir ke dalam sistemnya si early intrusion, kemudian membentuk si alterasi pertama, yaitu alterasi sodium kalsik alteration. Nah, alterasi sodium kalsik itu biasanya dia akan sangat panas sekali, memang dia hanya akan terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya alterasi ini dijadikan oleh kehadiran mineral-mineral seperti actinolite, albite, magnetite, dan secondary biotite gitu. Tapi lebih dominan actinolite biasanya pencirinya, karena actinolite terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian temperatur ini intrusi ini mulai menurun temperaturnya dari 700 sampai 500 derajat Celcius, karena dia kan bersinggungan dengan wall rock ya. Ini kan wall rocknya di sini. Wall rocknya ini adalah subvolcanic basement. Nah, ketika bersinggungan dengan wall rock ini, otomatis akan terjadi pendinginan dari luar ke dalam sistem. Nah, jika pendinginan ini terjadi sampai turun ke temperatur 550, metal dari bawah ini dia akan mulai terkonsentrasi bagian atasnya si porfiri ini. Karena di sini kan dia masih tertahan ya oleh formasi di atasnya sini. Jadi dia belum lari kemana-mana. Nah, di situ, baru mulai di sini akan terjadi yang disebut first metal precipitation in and around the early intrusion. Artinya metal itu akan mulai terpresipitasi di bagian dalam, itu bagian atasnya sini, dan di bagian luar-luarnya sini, sekitarnya ini. Nah, pada bagian dalam ini akan membentuk alterasi potasik tadi. Ya, ini alterasi potasik pada gambaran pertama kali dia terbentuk. Kemudian pada bagian luar, metal-metal itu akan membentuk yang disebut pirit halo. Nah, pemahaman tentang pirit halo bagian luar-luarnya ini yang terbentuk pada pertama kali, itu penting karena pirit halo itu nanti akan memberikan respon yang sangat bagus di metode IP kita ketika kita melakukan run IP di atasnya sini. Nah, oke, lanjut pada tahap pertama ini, ketika metal sudah mengumpul di atas, tentunya kan menjadi sangat berat ya, tekanan dari bawah ke atas sampai akhirnya formasi di atasnya ini sudah tidak kuat untuk menahan beban yang ada dari bawah terus-terusan menginjeksi ke atas. Akhirnya intrusi yang pertama ini dia akan pecah membentuk struktur-struktur di bagian atasnya ini. Nah, struktur-struktur ini nanti akan terisi oleh silika yang membeku dan membentuk stockwork fan, pervasive stockwork fan di sini. Nah, terus apakah ada ciri khas khusus Mas dari fan-fan yang pertama yang terbentuk di fase pertama ini? Tentunya ada, karena dia kan sifatnya ductile manner. Ductile manner itu artinya intrusi ini dia masih sifatnya plastis, artinya belum membeku secara sepenuhnya. Dia masih kenyal-kenyal lah gampangannya. Nah, ketika dia masih plastis itu dia akan memberikan bentuk ciri khas pada fan-fan yang terbentuk nantinya. Nah, fan-nya apa aja sih yang terbentuk di awal? Nah, nanti akan ada klasifikasi fan yang akan kita bahas di slide setelahnya.
Nah, ini saya jelaskan dulu fan-fan yang akan terbentuk di awal di fase pertama, yaitu adalah fan EDM, fan M, dan fan A. Fan EDM itu adalah kepanjangan dari Early Dark Micaceous, yaitu fan-fan yang terisi oleh mica atau secondary biotite nanti di situ. Kemudian fan M itu artinya fan magnetite, jadi magnetite-nya itu akan sangat banyak sekali di early intrusion ini. Kemudian fan tipe A atau A fanlet. Nah, nanti itu cara kita tahunya itu fan tipe A, tipe M, tipe EDM itu gimana, Mas? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan lanjut ke intermineral intrusion. Nah, intermineral intrusion ini hadir mengintrusi tubuh intrusi yang early. Nah, intermineral intrusion ini ketika dia hadir, ini kan sudah mulai membeku ya dari luar ke dalam. Tapi sifatnya ketika si intermineral ini hadir, dia sifatnya sangat panas ini yang ungu ini. Sehingga dia akan memanaskan tubuh si early intrusion dan connect water atau external water yang ada di kanan kirinya di subvolcanic basement-nya ini. Sehingga di kanan kirinya ini akan mulai terbentuk alterasi propilitik. Nah, itu menjawab bagaimana kok bisa alterasi propilitik itu ada di kanan kirinya porfiri. Nah, alterasi propilitik ini terbentuk ketika intrusi yang kedua ini hadir. Gitu. Nah, kemudian ketika intrusi kedua ini hadir, si early-nya ini dia sudah mulai mengarah ke brittle, reologi batuan. Dia sudah bukan ductile lagi. Dia sudah mulai membeku dan sudah mulai keras. Akhirnya ketika dia sudah mulai keras, itu akan memberi respon yang berbeda pada fan-fan yang terbentuk nantinya. Nah, fan apa saja yang akan terbentuk nanti. Nah, ini ya fan yang stok fan yang terbentuk di fase kedua. Yang terbentuk nanti adalah fan tipe B dan fan tipe C. Ini akan kita lihat bagaimana karakteristik fan-fannya ini. Nah, fan tipe B dan tipe C ini secara umum dia akan memotong fan-fan early yang ada tadi. Jadi di lapangan kita penting mengetahui genesis fan-nya ini supaya kita bisa tahu mana memotong mana dan mana intrusi yang early, mana intrusi intermineral, mana yang late. Gitu. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ketika struktur-struktur yang terbentuk dan membentuk fan-fan system di bagian atas ini, tentunya struktur-struktur itu akan membuka jalur bagi external meteorit, external water yaitu meteorit water ya dominannya untuk masuk dalam sistemnya si porfiri. Nah, ketika dia masuk ke dalam sistemnya si porfiri, dia otomatis akan menurunkan temperatur di bagian atasnya si porfiri ini sendiri, sehingga akan membentuk alterasi baru yang awalnya ini masih alterasi prograde, ya, akan merubah alterasi prograde pada bagian atas ini menjadi alterasi retrograde. Nah, itu menjelaskan kenapa kok alterasi retrograde itu ada di atas dan prograde ada di bawah. Ya karena retrograde itu kan tadi dibentuk oleh gabungan dari magmatic water dan external fluid gitu ya. Nah, alterasi retrograde itu selalu bentuknya seperti ini dia. Kalau dalam deposit porfiri, kenapa kok begini? Kenapa enggak ini ditariknya sampai ke bawah sini aja, Mas? Sampai dia masuk dalam sistemnya ini. Ya karena dia terbentuk ini, pola ini terbentuk itu mengikuti pola-pola si strukturnya ini. Strukturnya ini kan terbentuk pada bagian atas ketika si porfiri itu pecah. Karena dia hanya akan mengikuti zonasi si stok fan-nya ini saja gitu. Nah, alterasi retrograde ini secara deskriptif disebut juga alterasi Philic ya, Philic alteration. Di mana Philic alterasi ini terdiri tadi oleh alterasi klorid salisit dan serisitik pada bagian atas. Kemudian makin ke atas lagi akan mengarah ke alterasi advanced argillic gitu yang tadi dijelaskan di tabel bagian paling bawah. Dan lanjut, lanjut di hadirnya intrusi yang paling akhir, late porphyry intrusion. Nah, pada fase akhir ini, fase late ini, magma chamber sudah mulai membeku, yaitu parental plutonnya tadi ya, sudah mulai membeku dari luar mulai ke dalam, luar ke dalam, sehingga dia hanya akan misalkan energi terakhir aja supaya intrusi itu naik ke atas, berkaitan dengan aktivitas seismisitasnya juga. Nah, ketika ini sudah mulai tenaganya sudah habis, sehingga dia hanya akan misalkan satu intrusi ini saja. Nah, pada fase ini, temperatur sudah mulai turun drastis karena magma chambernya kan sudah mulai membeku ya. Akhirnya intrusi yang terakhir ini dia hanya akan membentuk alterasi propilitik di bagian tengahnya ini. Jadi di sini ada alterasi kalsik, ini potasik sampai ke atas. Nah, dia intrusi yang terakhir ini dia hanya akan menghadirkan alterasi propilitik di tubuhnya ini. Gitu. Dia paling berbeda sendiri. Nah, ketika intrusi terakhir ini hadir, ingat tadi bahwa fluid hidrotermal itu terdiri oleh hypersaline liquid dan vapor phase. Nah, pada fase ini hypersaline liquid dan vapor phase ini akan mulai berpisah.
Kenapa kok berpisah? Karena ya low density vapor ini kan sifatnya dia ringan. Ketika yang awalnya dia tertahan di atas ini, dan struktur-struktur sudah mulai dominan terbuka di atas ini, maka low density vapor ini dia akan naik ke atas karena densitasnya sangat ringan. Dia akan naik ke atas dengan cepat. Nah, ketika dia naik ke atas ini, dia bisa naik sejauh 1-2 km di atas tubuhnya si Lake intrusion. Ketika dia naik dan dia bertemu dengan groundwater di bagian atas sana ya, dan dia kan sifatnya gas ya, dan dia gas ini ketika bertemu dengan groundwater dia akan mengalami kondensasi di situ, dan ketika proses kondensasi itu terbentuk bagian atas ini, dia akan mulai membentuk extremely low pH fluid. Nah, fluid hidrotermalnya atau gas hidrotermalnya dia akan menghasilkan pH yang sangat asam. Nah, pH asam itulah yang nanti akan membentuk advanced argillic alteration yang biasanya dicirikan oleh hadirnya fagi-fagi silika. Nah, fagi silika itu juga yang ada di endapan tipe HS yang ada di atas ini, itu adalah proses yang terbentuk karena terbentuknya extremely low pH fluid ini, itu pH-nya biasanya mendekati 2. Nah, di intrusion terakhir ini juga terbentuk stockwork yang terakhir ya di lab base. Ya, stockwork ini hanya akan membentuk satu tipe fan, yaitu fan D. Nah, fan D ini biasanya akan memotong semua fan yang ada di intrusi intermineral dan intrusi early, karena dia kan hadirnya terakhir. Jadi ketika di lapangan, ketika kita melihat fan D, itu pasti dia akan memotong fan tipe B, tipe C, dan memotong fan tipe IDM, tipe M, dan tipe A. Nah, dia hadir paling terakhir. Itulah pentingnya kalau kita bermain di hard rock nanti ya, siapa tahu ya, itu kita harus memahami tentang hukum cross cutting relationship. Kalau di soft rock kan kita bermainnya lebih ke hukum superposition. Oke, itu adalah genesa terbentuknya bagaimana deposit porfiri. Sekarang akan kita kenalkan bagaimana sih hubungan fanlet di porfiri itu sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan itu bentuknya fan-fannya. Nah, sekarang karakteristiknya seperti apa sih supaya kita bisa mengenali di lapangan. Nah, ini ada singkat simplifikasi atau konseptual model tentang fanlet yang dijelaskan oleh Slito 2010. Nah, di sini dijelaskan tipe-tipe fan dari early sampai late. Itu ada apa aja fan-nya. Itu kan di sini hanya ada dijelaskan tipe fan biotet, early biotet, atau yang tadi disebut sebagai EDM, dan tipe A, tipe B, dan tipe D. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya bagaimana tentang tipe deposit, tentang fan tipe M, tipe A, dan yang lainnya. Nah, gampangannya kalau kita bermain di tipe deposit porfiri, kalau kita beruntung kita akan menemukan sistem yang sudah eroded, yang di atasnya itu akan ketemu stockwork fan yang seperti ini. Ini yang ditemukan di Banyuwangi ya. Ini di sini banyak ditemukan fan tipe A dan tipe B ini. Misalnya potong-potong, ini yang disebut sebagai stockwork. Sedangkan ini yang di bawahnya, ini yang saya ambil di Trenggalek ketika saya melakukan cross-checking lapangan di sana, karena kabarnya di sana terdapat porfiri dan HS pada satu lokasi yang sama. Ini di Kumbu Karno. Nah, di sini kebetulan stockworknya sudah sedikit berbeda dari yang ada di Banyuwangi. Di sini dia sudah mengalami oksidas. Kemungkinan kenapa kok dia berbeda dari yang pertama, karena dia pertama dia oksidas itu artinya dia harus ada metalnya terlebih dahulu. Berarti fan lightnya ini dulunya dia rich oleh metal yang kemungkinan dia adalah sulfat sebelumnya. Jadi ini adalah oksidasi dari mineral sulfat yang ada di dalam fan-fannya ini. Ini stockwork yang ada di Trenggalek. Kalau nanti Anda bermain di Pantai Prigi di Trenggalek, namanya Pantai Prigi, itu Anda akan menemukan ini di sepanjang pantainya. Nah, ini mungkin kalau di essay nanti akan grade AU dan CU-nya mungkin akan sangat tinggi. Mungkin ya, karena saya juga belum pernah mengasih yang sampel yang ada di Trenggalek ini. Nah, di sini saya ambil gambaran paragenesis milik Adi Mariono tahun 2013 yang menjelaskan bagaimana hubungan fan-late porfiri dari early sampai late, dari prograde sampai retrograde. Nah, di early intrusion itu kita akan temukan adalah fan EDM atau early dark micaceous. Kemudian fan tipe A, kemudian fan tipe M, kemudian di transition phase itu adalah fan tipe B, tipe C, di intermineral ya, ini intermineral porfiri, kemudian di bagian akhir di late itu akan ditemukan fan tipe D dan tipe E. Nah, untuk E itu tadi belum saya jelaskan karena saya sendiri belum pernah
ketemu fan ini, atau mungkin dulu sudah pernah ketemu tapi saya belum mulai mengenali mineral-mineralnya seperti energi, tenantite, dan beta-hydride, jadi saya belum berani berbicara banyak. Nah, sebenarnya memahami fan-led relationship di porfiri itu sendiri penting. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang porfiri itu lebih berbicara tentang stock work dan intrusif. Kenapa stock work? Ya karena fan-nya banyak sekali seperti ini. Tidak seperti di LS dan HS ya. Di porfiri fan-nya sangat beragam sekali. Dan kemudian intrusif karena porfiri itu sifatnya intrusion related. Mineralisasinya terdapat pada tubuh si intrusinya. Nah, sekarang kita bahas si EDM Fanlet ya. Early Dark Micaceous. Cirinya gimana sih Mas EDM itu kalau dari batuan yang kita temukan di lapangan? Nah, EDM itu sendiri sebenarnya dia sangat susah untuk diidentifikasi ya. Karena dia sifatnya pertama dia sangat tipis-tipis sekali, dia hairline disebutnya. Karena hanya seukuran-seukuran rambut gitu. Nah, dia berwarna hitam sampai kecoklatan karena dia terisi oleh secondary biotet ya ini. Terisi oleh secondary biotet yang merupakan penciri dari terasi potasik. Dan dia polanya, fanlet-fanletnya kalau di early itu biasanya dia polanya berkelok-kelok. Dia tidak lurus-lurus gitu kan. Biasanya kalau kita lihat fan-fan di lapangan itu kan lurus-lurus ya. Tapi kalau early fan yang ada di porfir itu, dia biasanya akan berkelok-kelok. Karena ketika fanlet ini terbentuk, reologi batuannya ini masih ductile, ya, masih plastis. Ini ada contoh di Millennium Resource. Ini IDM fanletnya. Kebetulan di sini agak tebal jadi mudah untuk diidentifikasi. Nah, ini kan yang lurus-lurus ya. Sementara ini terlihat ya, ini fan yang terbentuk di intermineral phase, dia bentuknya lurus-lurus, sedangkan yang di early, dia lebih berkelok-kelok begini. Nah, ini yang membedakan ketika dia itu batuannya brittle dan ductile, maka akan menghasilkan bentuk-bentukan fan yang sangat berbeda. Kemudian M fanlet, nah ini yang menjadi favorit saya ketika saya eksplorasi porfiri, bahwa saya harus menemukan fanlet tipe M ini. Nah, fanlet tipe M ini dijadikan dengan hadirnya fanlet yang tipis, tapi dia mudah dikenali karena dia terisi oleh magnetite. Ini dia pure magnetite. Jadi ketika Anda punya scratcher itu kan ada magnetnya ya. Anda dekatkan scratcher itu ke batuannya, ini scratcher itu akan sangat nempel sekali. Nah, ini cara mengidentifikasi si M fanlet. Nah, di sini kebetulan ada IDM fan yang dipotong oleh M fanlet. Tadi kan di awal di konseptualnya Pak Adi Mariono tadi kan sempat dijelaskan itu bahwa IDM ditaruh paling atas dan M fanlet itu di bawahnya. Nah, itu menjelaskan urut-urutan terbentuk. Kenapa kok begitu? Nah, ini kan kita bisa lihat sendiri bahwa IDM itu dia dipotong oleh fan M. Artinya IDM itu akan terbentuk di paling pertama sendiri. Kemudian kedua yang terbentuk adalah si M fanlet atau fanlet magnetite. Nah, biasanya dijadikan bagaimana sih M fanlet itu ciri-cirinya? Dia tetap sama, dia hairline tipis tapi mudah dikenali karena terisi oleh magnetite gitu. Kemudian dia berkelok-kelok sama. Kalau Anda beruntung, Anda juga bisa ketemu oleh actinolite, tapi rata-rata ini terisi oleh magnetite. Dan dia strongly magnetic. Artinya Anda bisa identifikasi fan-fan ini menggunakan scratcher atau magnetic fan. Nah, ini juga magnetic fan yang lumayan tebal ya di sini. Saya temukan. Ini deskripsi saya sendiri 2018 menurut Sulawesi. M fanlet hitam ya dia warnanya. Kemudian sekarang A fanlet. A fanlet itu seperti apa sih Mas? Nah, A fanlet itu biasanya dicirikan dengan bentukan fanlet yang dia pure quartz, jadi hanya quartz aja, kuarsa gitu ya, pure kuarsa, tapi sedikit kandungan sulfatnya. Nah, jadi di situ biasanya sangat jarang sekali sulfat yang hadir di fanlet tipe A ini. Ini dia hanya fanlet quartz aja, dia bentuknya berkelok-kelok dan pencirinya biasanya marginnya nggak tegas. Margin itu batasnya, batas antara si fan dengan wall rock. Nah, ini kan wall rock, ini fan ya. Nah, batasnya ini biasanya kurang jelas, kayak ini kan ini kurang jelas nih. Nah, ini biasanya kalau yang kayak gini itu adalah ciri khas dari fan tipe A, fanlet tipe A. Dan dia sedikit kandungan sulfatnya. Kalaupun ada, sulfatnya adalah bornite, digenite, chalcopyrite, covalent gitu ya. Tapi sangat jarang sekali. Ini konseptualnya. Di sini juga bisa terbentuk anhidrit di dalamnya, tapi saya belum pernah lihat anhidrit, jadi saya kurang familiar untuk menjelaskan gimana warnanya anhidrit itu. Kemudian untuk B fanlet, nah B fanlet ini lumayan gampang untuk diidentifikasi
Kenapa? Karena bevenetnya kan terbentuknya tadi di intermineral, artinya batuannya dia reologinya sudah brittle gitu. Nah, ketika dia sudah brittle maka bentuknya akan tegas-tegas. Biasanya dicirikan oleh bentuk yang tegas ya, dengan marginnya terlihat jelas, artinya batas antara fan dengan wall rocknya itu terlihat jelas batasnya sehingga bisa diidentifikasi. Kemudian dicirikan oleh kuarsa yang tumbuhnya secara inner grow, artinya tumbuh dari samping ke arah dalam seperti ini. Atau mungkin orang-orang bilang ini ductute gitu, tapi dengan skala yang jauh lebih kecil. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu dia memiliki ciri khas ada yang disebut centerline sulfate. Ya, jadi di tengah-tengahnya ini dia terisi oleh sulfate. Penampakannya seperti apa sih, Mas? Penampakannya seperti ini. Nah, ini yang saya ambil dari Arif N. Bakar 2002 di batu hijau. Ini adalah tipe Vanette tipe B. Nah, ini kuarsnya yang putih ya. Dia tumbuh dari luar ke dalam. Ini yang disebut tekstur inner grow. Kemudian di bagian tengahnya dia terisi oleh sulfat-sulfat. Nah, ini sulfatnya di sini ada chalcopyrite, ini ada bornite dan covalent di sini. Lihat di jelas. Nah, kemudian ini yang ada di tempat saya sendiri. Kebetulan Vanette tipe B yang ada di saya itu sulfatnya itu lebih dominan pirit. Dia karena tipe porfirnya itu CU-nya sedikit ya, tempat saya dia lebih A-urich bukan C-urich. Kalau yang nanti ketemu chalcopyrite dan bornite seperti ini, dia biasanya porfir yang tipe C-urich, jadi CuAU. Kalau ini porfir A-urich, ini lebih rich oleh goldnya. Nah, ini yang ada di Van tipe B yang ada di Alpala Prospect North Ecuador yang saya ambil dari Garvin 2019. Oh iya, satu lagi bisa kan ya bedakan antara chalcopyrite dan birit. Ini beda ya penampakannya ya, chalcopyrite dan birit. Kalau chalcopyrite itu warnanya jauh lebih keemasan, benar-benar mirip banget sama emas. Kalau pirit itu ya hanya kuning loyang aja, gitu. Kadang agak kusam. Makin kusam pirit itu biasanya menandakan semakin banyak kandungan arseniknya atau biasanya kita sebut sebagai arsenopirit. Nah, ini sekarang Vanille tipe C. Vanille tipe C itu dia ciri khasnya, karakteristiknya mirip seperti Vanille tipe B. Hanya yang membedakan adalah Vanille tipe C ini dia tengahnya dia tidak ada quartz, dia hanya terisi oleh benar-benar pure chalcopyrite di sini. Nah, ini dapat dilihat bahwa di sini ada C Vanille di batu hijau ya. C Vanille ini di sini gambarkan terisi oleh banyak chalcopyrite dan covalent di sini kebetulan. Nah, terus ini juga ada contoh yang saya ambil di Alpala Prospect di North Ecuador oleh Garvin 2019. Ini yang C-Vanette-nya yang ada di sana. Tapi di sana ini yang saya agak heran kenapa kok di sana C-Vanette-nya itu lebih apa ya, bentuknya lebih berkelok-kelok, kenapa nggak tegas-tegas kan? Biasanya atau generalnya dia lebih tegas-tegas gini bentuknya. Ini C-Van-nya. Nah, kemungkinan ketika intermineral yang di Alpala Prospect-nya terbentuk, intrusnya itu benar-benar masih ductile, dia masih belum mengarah ke brittle, artinya sangat panas sekali ini. Mungkin intrusnya di sana juga masih ada banyak ya, artinya lebih dari 3 intrusi, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Ini C-Vanette-nya, ini ada UST. UST itu kalau mungkin Anda pernah baca di papernya Douglas Kirwin atau Silito 2010, ini dijelaskan sebagai unidirectional solidification texture. Biasanya dijadikan oleh granulate layer of quartz and uplift. Tapi karena saya sendiri belum pernah melihat ini, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih banyak. Yang saya tahu hanya UST ini terbentuk di bagian atas tubuh porfiri ketika dia kontak dengan formasi yang ada di atasnya gitu. Dan ini terbentuk ketika tekanan hidrostatis itu naik turun secara cepat gitu. Tapi rata-rata yang saya baca UST ini hanya terbentuk di porfiri tipe MO. Tapi untuk porfiri tipe CuAU dan AU sangat jarang sekali ditemukan. Nah, Vanille tipe D sekarang, Vanille tipe D itu dia mirip seperti Vanille tipe C. Yang membedakannya karakteristiknya adalah dia bukan terisi oleh chalcopyrite, dia terisinya biasanya oleh pirit saja. Chalcopyrite mungkin hadir tapi sebagai minor element gitu atau sebagai minor sulfide. Nah, ciri khas yang lain yang menjadi karakteristiknya Van tipe D itu adalah di kanan kirinya Vanette-nya ini hadir halo ultrasi atau high intense ultrasound lokal. Nah, ini halonya ya. Ini Vanette-nya terlihat yang warna kuning keemasan ini, dan halonya itu yang kanan kirinya ini yang bentuk yang marginnya nggak tegas ini. Yang disebut halo serisit. Jadi karena Vanette tipe D itu kan hadirnya di intrusi yang paling terakhir ya.
Nah, dia hadir di intrusi terakhir ketika intrusi yang intermineral dan early-nya sudah mulai membeku, atau sudah mulai keras, dan hadir lagi intrusi yang sifatnya panas, otomatis dia akan seperti ada efek bakarnya. Nah, inilah halu itu gampangnya seperti efek bakar lah. Dan dia didominasi oleh mineral serisit. Itulah kalau di sini dijelaskan sebagai halu serisit. Ini yang contohnya di Arif and Baker 2002. Nah, ini di papernya Pak Arif, Johan Arif, di 2002. Kebetulan Pak Johan ini menarik sekali pembahasan mineralogi tentang Venlet. Di situ Pak Arif menjelaskan bahwa ada Venlet tipe D yang memotong Venlet tipe A. Ini kan Venlet tipe A ya, ini batasnya nggak jelas, kelok-kelok nggak ada sulfatnya. Tapi kalau Anda sayat melalui mineralografi tetap ada, tapi megaskopis nggak kelihatan. Nah, Venlet tipe A ini ketika dia dipotong oleh Venlet tipe D, di sini terjadi perubahan mineralogi, di mana di Venlet tipe A itu sulfat-sulfat yang hadir adalah dominan bornit digenite. Sedangkan ketika kita sudah mulai mengarah ke zonasi atau dipotong oleh ventipendi, bornit dan digenitnya ini akan mulai reduce atau mulai berkurang dan mulai didominasi oleh kalkuperat di sini. Dan ketika didominasi oleh kalkuperat di sini, dia emasnya akan lebih rich. Kenapa begitu? Ini emasnya yang kuning ya, yang bagian luar ini kelihatan ya. Nah, itu kenapa begitu? Karena tipe D ini sifatnya dia lebih reduce CU dan increase AU gitu. Itu penjelasannya di papernya Johan Arif 2002, nanti pengen baca. Nah, kemudian tadi kan sudah mengenal bagaimana genesanya porfiri. Sekarang kita mengenal apa sih metode apa saja yang kita gunakan kalau kita ingin eksplorasi tipe porfiri, kemudian signature-nya itu atau bentuk-bentuknya itu seperti apa saja. Nah, sekarang saya mungkin kategorikan menjadi dua kategori ya. Nah, di kita kalau kita bermain di art of exploration itu, kita bermain di regional scale dulu, itu eksplorasi dalam skala luas, biasanya puluhan kilo sampai puluhan kilo. Kemudian nanti didetilkan sampai yang disebut sebagai deposit scale, atau district scale, atau project scale. Nah, kalau di regional scale, kita biasanya metode yang kita gunakan adalah Landsat Imagery, kemudian Remote Spectral Geology, kemudian Airborne Survey, ya, biasanya ada Airborne Magnetic dan Radiometric, kemudian Airborne Gradient Array. Gradient Array itu lebih ke Airborne EM, atau Airborne Resistivity. Kemudian pada deposit scale, yang kita gunakan adalah metode ground di situ, yaitu ada ground magnetic. Ini yang biasa kita gunakan pada deposit skala detail. Kenapa? Tapi sekarang ground based magnetic itu mulai banyak tergantikan oleh ini ya, oleh ground magnetic, karena ground magnetic itu kan dia menggunakan sensornya adalah prinsip sensor flux gate dari airborne, tapi dia digunakan untuk skala yang lebih detail. Artinya nanti penggambarannya harusnya juga lebih detail. Dan dia juga lebih mudah karena dia tidak perlu melewati hutan-hutan, dia tinggal terbangkan aja groundnya, lebih efektif, lebih saving cost juga. Kemudian ground geoelectrical resistivity, ini juga dipakai untuk skala detail. Kemudian induced polarization atau IP. Kemudian yang terakhir adalah metode elektromagnetik. Nah, elektromagnetik di porfiri sendiri yang sering digunakan adalah AMT dan CSAMT. Kenapa kok dua ini, kenapa nggak AMT gitu? Karena kita kan kalau eksplorasi ini kan di porfiri kita butuh di mana tahu geometri atau batasnya si intrusinya itu. Nah, kalau kita menggunakan MT, kadang kan kita resolusinya kan kurang bagus ya, jadi kita akan susah menentukan titik bor dan mengatakan pada kedalaman berapa nanti kita akan menyentuh tubuh intrusinya. Nah, itu akan berkaitan dengan budget perusahaan nanti ya. Dan kalau bisa, namanya eksplorasi kan kalau bisa kita memotong budget eksplorasi sekecil mungkin untuk mendapatkan target yang sebaik mungkin. Makanya di sini metode yang lebih tepat adalah AMT dan CSAMT. Tapi ada tapinya, nah di Australia dan di Kanada, nah itu mereka mulai banyak sekarang menggunakan MT ini untuk eksplorasi porfiri. Karena kan MT ini kan penetrasinya dalam. Itu salah satu nilai plusnya juga. Nah, karena dia dalam, otomatis dia bisa mendeteksi root-rootnya si porfiri atau akar-akarnya porfiri. Dengan harapan ketika kita ketemu akarnya porfiri, yaitu adalah prekursor plutonnya tadi, atau ya parental plutonnya tadi ya, kita akan menemukan tubuh-tubuh porfiri yang lain gitu. Yang tadi yang kalau di konsepnya Silito yang awal adalah satu kan ada porfiri yang nongol sampai ke permukaan, satu yang di dalam. Nah, tujuannya adalah menemukan porfiri yang di dalam tadi. Kemudian terakhir adalah analisis spectral device.
hasil spectral device ini sebenarnya adalah bagian dari metode elektromagnetik, ya. Tapi dia portable sifatnya ya. Nah, ASD ini menghasilkan gelombang elektromagnetik saat ini sudah cukup. Oke. Berupa gelombang EM yang ditembakkan langsung ke litologi batuannya. Jadi metode ini digunakan untuk analisis lab. Ketika kita nanti menembakkan ke batuannya atau hasil coring batuan dari hasil pemboran gitu ya, kita akan tahu mineral-mineral apa saja yang ditembak, yang hadir gitu. Nah, nanti setiap mineral akan memiliki pola gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini sedikit klasifikasi yang saya ambil dari Ford. Tapi saya lupa tahun berapa karena di papernya juga nggak disebutkan tahun publikasinya ya. Nah, saja ini kemarin sempat dipresentasikan di MDRU atau Mineral Deposit Research Unit di Kanada. Nah, di sini kita kan bermain di porphyry copper deposit ya, di sini. Ada di deposit tipe ini yang metode yang sangat efektif yang warna merah pertama adalah metode magnetik. Metode magnetik itu kita bisa gunakan untuk geological frameworking dan direct targeting. Artinya bisa menjadi indikasi langsung kehadiran tipe porphyry. Gitu. Ini untuk air dan ground. Kemudian metode lain yang digunakan adalah metode electric resistivity ini untuk ground, untuk direct targeting. Kemudian radiometrik. Nah, radiometrik sendiri kan ada 3 ya, ada thorium, uranium, dan potasium. Tapi untuk eksplorasi deposit tipe porphyry yang lebih domain kita gunakan adalah yang potasium. Kenapa ke potasium? Ingat tadi di tabel altrasinya itu, bahwa di situ dijelaskan altrasi potasik itu yang menjadi kuncinya porphyry itu didominasi oleh kunci mineral berupa K-feldspar. K-feldspar artinya feldspar yang mengandung potasium. Nah, otomatis ini akan banyak kandungan potasiumnya dan dia akan terbaca dengan sangat baik oleh metode radiometrik. Nah, untuk seismik sendiri dan yang lain gravity juga itu sebenarnya jarang dipakai gravity di hardrock ya, kecuali untuk deposit tipe LS yang dia lebih strukturally control, digunakan untuk mencari struktur-struktur, itu gravity akan dipakai, tapi untuk porphyry itu jarang. Nah, untuk seismik sendiri di Indonesia belum ada perusahaan yang menggunakan metode ini karena ini kan mahal ya dan sifatnya regional sekali. Kalau regional kita lebih memilihnya menggunakan untuk metode aerodynamic. Tapi di Kanada dan di Australia metode ini banyak dipakai itu untuk mencari parental plutonnya itu tadi. Dengan harapan ketika sudah ketemu parental plutonnya, kita akan tahu di mana root porphyry-nya gitu. Sudah ketemu banyak porphyry secara langsung, tapi dari beberapa paper yang saya baca kurang efektif sih. Banyak efektifnya itu menggunakan airborne survey. Oke, lanjut. Kenapa tadi kurang efektif? Oh iya, saya lupa jawab karena kan ketika kita lihat data seismik gitu ya, kita nggak bisa membedakan meskipun dia polanya cautik-cautik, kalau ketemu intrusi kita nggak bisa membedakan apakah intrusinya itu multi-phase atau hanya single phase saja, hanya satu intrusi saja. Yang susahnya begitu. Dan dia kan masih dalam ya, sehingga tidak bisa temukan evidence-nya di permukaan. Nah, sekarang kita mulai mengarah ke geophysical signature-nya di metode di deposit tipe porphyry. Nah, di deposit tipe porphyry sendiri untuk airborne magnetic yang biasanya kita gunakan untuk dalam skala regional dan distrik itu biasanya dia akan menghasilkan pola berupa anular atau bull ice magnetic. Nah, kita sebutnya bull ice magnetic. Bull ice itu seperti apa sih, Mas? Bull ice itu gambarnya adalah contohnya di sebelah kiri ini ya. Ini yang disebut sebagai pola bull ice atau pola mata kerbau. Nah, yaitu dijadikan sebagai anomali high magnetic pada bagian tengah yang dikelilingi oleh subtle low magnetic di kanan kirinya. Nah, kenapa kok bisa polanya itu seperti ini, Mas? Apakah semua deposit itu memiliki pola seperti ini? Jawabannya tidak. Yang memiliki pola seperti ini hanya tubuh deposit tipe porphyry saja. Karena tadi ingat genesanya bahwa ketika kita bermain di sentral sistemnya porphyry, ketika ini sentralnya ya, ini altrasi potas di tengahnya sini, ini rich oleh secondary magnetite. Tadi kan di mineralnya altrasi potasik salah satunya adalah adanya secondary magnetite dan juga di vein tadi ingat ya. Nah, itu yang menjadi sebab kenapa kok tubuhnya porphyry itu dia naik magnetik. Nah, kemudian kok ini kok bisa biru gini, Mas? Altrasi respon magnetiknya. Nah, biru ini adalah respon dari magnetite destruktif, proses yang disebut magnetite destruktif. Kalau di sentralnya porphyry tadi kita sebutnya sebagai magnetite konstruktif karena di situ banyak magnetite-nya.
Tapi di filik ini kan dia magnetnya destruktif karena dia sudah ultrasi retrograde. Dia sudah tidak ada magnetit lagi yang terbentuk yang melingkupi si kanan kirinya si porfirnya itu. Makanya itu dia bisa menghasilkan pola yang disebut bull eyes. Nah, kemudian ground atau airborne radiometrik. Nah, nanti radiometrik itu akan menghasilkan pola-pola yang hampir mirip seperti bull eyes ini, tapi dia tidak bull eyes. Kita sebutnya sebagai circular anomali saja atau circular feature, karena dia tidak dikelilingi oleh low radiometrik. Radiometrik itu nanti hanya akan menghasilkan pola-pola high radiometrik saja ketika kita ketemu tubuh porfirinya. Itu disebabkan karena hadirnya K-feldspar yang ada di tubuh porfirinya itu. Kemudian IP response itu nanti akan sangat variabel tergantung seberapa dalam porfirinya itu sudah eroded ya. Semakin dalam dia eroded, maka respon IP-nya akan semakin bagus. Karena dia akan semakin banyak membaca mineral sulfat yang ada di dalam tubuh porfirnya gitu. Nah, ini jangan salah ya untuk identifikasi IP, untuk interpretasi IP di porfiri itu sendiri atau di hard toxin itu sendiri. Karena kan banyak orang yang bilang clay itu juga bisa menghasilkan nilai high traceability, tapi kenyataannya ketika kita ketemu sulfat yang memang di situ juga ada clay, nah, nilai claynya itu tetap akan kalah dengan si sulfatnya itu. Jadi sulfatnya yang akan lebih dominan menghasilkan nilai traceabilitas yang tinggi. Nanti bisa dibaca banyak papernya kok tentang penelitian mana yang lebih menyebabkan high traceability itu apakah clay atau sulfat. Kemudian Landsat itu juga kita gunakan untuk identifikasi struktur regional, dari regional to detail gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara jenis fisiknya, tentang parameter-parameter fisiknya pada tubuh porfiri. Di sini tapi saya menggunakan model konseptual model yang sudah paling lama ya, model konseptual Lowell and Gilbert tahun 70. Kemudian baru beberapa minggu lalu David J. Lowell ini wafat ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, David J. Lowell itu bisa kita bilang sebagai bapak porfiri karena dia orang pertama yang mendeskripsikan bagaimana model konseptual dari porfiri itu. Nah, dari dekat David Lowell ini juga deposit-deposit porfiri tadi di Western Pacific Belt, Eastern Pacific dan Tethys itu banyak ditemukan. Jadi Pak Lowell ini banyak berkontribusi di dunia hard rock di dunia. Nah, di sini ini kan tubuh si porfirinya ya, ini digambarkan sebagai multiplex intrusionnya. Di sini ultrasi potasik di mana di situ banyak sekali magnetat itu terbentuk. Nah, di situ dia akan menghasilkan high magnetic karena banyaknya secondary magnetat di ultrasi potasik. Kemudian di bagian atas dia lebih dominasi oleh low magnetic di ultrasi filik yang menutupi si ultrasi potasik karena proses yang disebut magnetic destruktif itu. Di sini sempat dijelaskan proses hidrolisis. Nah, maksudnya apa Mas proses hidrolisis itu? Gampangnya begini. Ketika fluida magmatik itu ketemu oleh external water atau meteoric water di sini ya, maka akan terbentuk ultrasi retrograde. Nah, ultrasi retrograde itu terbentuk dari proses hidrolisis sebenarnya karena ada penambahan H2O gitu. Jadi proses hidrolisis sehingga temperatur turun gratis dari 550 derajat sampai sekitar 250 atau 350 derajat. Nah, ketika dia temperatur turun itu akan sangat mempengaruhi proses terbentuknya si magnetat. Karena magnetat ini dia hanya akan terbentuk di temperatur sekitar 600, 500 dan sekian. Dia nggak akan terbentuk di temperatur di bawahnya itu. Nah, itulah menyebabkan kenapa kok ultrasifilic itu dia sifatnya low magnetic. Nah, itu yang menyebabkan tadi pola bull eyes tadi ya di gambar yang sebelumnya. Nah, kemudian banyaknya kandungan potasium feldspar yang ada di ultrasi potasik ini dia juga akan menyebabkan respon pada metode radiometrik itu yang akan menyebabkan circular feature nantinya. Kemudian pada tubuh porfirnya itu sendiri dia akan menghasilkan high resistivity di metode resistivity nantinya karena banyaknya silika yang ada di tubuh si intrusinya ini. Nanti akan kita lihat responnya seperti apa. Kemudian di filik ultrasi ini sendiri dia metal kontennya akan banyak di situ. Karena kan di sini banyak stokbook ya tadi ya ingat ya di stokbook itu akan banyak sulfatnya. Nah di situ akan menghasilkan high chargeability karena pengaruh si sulfat-sulfat yang hadir di Van-Lette sistemnya tadi, stockwork Van-nya tadi. Dan di sisi lain, filik ultrason ini kalau kita survei menggunakan
resistivity ground gitu, dia akan menghasilkan low resistivity. Kenapa low resistivity? Karena dia lebih dominan clay-nya di sini. Di sini dominan clay sekali karena di sini bilik itu ingat tadi banyak alterasi serisitik ya. Nah, serisit ini adalah clay. Oke, sekarang kita beri contoh langsung di data-data eksplorasinya seperti apa sih. Di sini saya ambil contoh pertama yang paling ideal sekali di dunia adalah di Bajo de la Alumbrera atau di Northwestern Argentina. Mungkin ada yang udah pernah ke sana ya. Nah, di Northwestern Argentina ini, di Alumbrera ini, sangat terkenal sekali porfirinya. Ini saya ambil contoh pertama peta ultrasnya dulu. Nah, ini kita juga bisa lihat ya di sini yang disebut sebagai zoning porfiri itu seperti apa dari sentral to distal. Nah, dari sentral itu ini ultrasi potasik paling tengah, makin keluar adalah ultrasi filik, kemudian makin keluar lagi adalah ultrasi propilitik. Nah, ketika kita ingat zonasi seperti ini, kita harus ingat konsep tadi, konseptualnya Silto tadi, bagaimana zoningnya tadi. Ketika kita ketemu ultrasi propilitik, oh mas saya ketemunya di lapangan ini mas, mineralnya klorid epidot. Oh, berarti itu masih di propilitik, kamu masih di bagian luarnya sini. Kalau kamu mau nyari potasik, ya berarti kamu harus cari kapan kamu bisa ketemu ultrasi serisitik dulu, baru nanti mulai ke arah ultrasi potasik. Ini geologinya, ini dapat dilihat di sini multiple intrusionnya. Ini yang pink diintrusi oleh yang ungu, kemudian yang ungu diintrusi oleh yang warna kuning. Nah, di sini adalah RTP magnetiknya dari airborne magnetic. Nah, ini polanya benar-benar perfectly ya, perfect shape dari blue ice anomaly. Sini height magnetiknya digambarkan karena respon hipotasik, dan low magnetiknya ini digambarkan dari respon si ultrasi retrograd dari si Philic ultrason tadi. Kemudian ini adalah potasiumnya, radiometrik. Nah, radiometrik kan yang kita pakai hanya yang potasium saja, yang thorium sama uranium tidak kita pakai karena itu tidak hadir di positif porfiri. Nah, radiometrik potasiumnya itu dia biasanya akan menghasilkan high potasium seperti ini, tapi dia tidak bullseye, dia hanya akan menghasilkan high potasium saja. Ini kebetulan dia kanan kirinya terlihat seperti ini. Nah, kemudian ini resistivity ground yang sudah dibuat sebagai peta. Nah, di resistivity dia terlihat pada bagian sentral sistemnya ini, dia terbaca sebagai low resistivity karena di sini dominan oleh clay. Ketika kita sudah mulai ke arah luar ya, dia mulai high resistivity lagi. Kenapa? Karena dia sudah mulai ke ultrasi propilitik. Propilitik itu sifatnya high resistivity karena dia masih apa? Kalau dilihat batuannya masih agak fresh gitu, jadi masih keras sih, masih rigid, sehingga resistivitasnya bisa tinggi sih. Nah, respon resistivity ini, yang ground ini akan berpengaruh pada seberapa dalam sistem ini sudah tereroded. Semakin dalam sistem ini tereroded, otomatis kan potasiknya ini makin kelihatan ya, makin terekspos. Nah, kalau potasiknya ini makin terekspos, maka responnya nanti ini akan berbeda. Ketika dia sudah mulai makin terekspos, tengahnya ini tentunya dia akan high resistivity, bukan low lagi. Karena low itu kan hanya menggambarkan clay yang ada di bagian atasnya saja. Ketika clay-claynya itu sudah tereroded, otomatis kan ini potasiknya expose. Jadi dia kan high resistivity di tengahnya gini. Nah, ini untuk topografinya di Bajo de la Alumbrera. Ini rendahan, di kanan kirinya dia berubah tinggi. Oh, ini kayak lembah gitu ya. Nah, Mohon ini, maaf, Mas. oke. Gimana? Mas Abdi, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, cukup. Oke, sekarang saya percepat dikit. Ini contohnya di Elang, di Sumbawa, di Indonesia, salah satu porphyry deposit yang besar. Nah, ini geologinya, ini ada multiple intrusnya. Di sini dapat terlihat bagi menjadi ekotonalet, delta tonalet, dan Charlie tonalet. Kemudian yang biru ini adalah outline batas di mana CU sebesar 0,3%. Artinya ini adalah batas 0,3% CU, makin ke dalam artinya makin high grade lagi CU-nya. Nah, ini RTP-nya di sini menggambarkan dia tidak tergambarkan sebagai bull ice banget di sini. Karena di beberapa tipe deposit itu memiliki style dan karakteristik yang berbeda-beda. Itu sebabnya kita harus memahami genesisnya itu seperti apa, supaya kita bisa mendeskripsikan kenapa kok ini polanya nggak bull ice gitu. Ya sebenarnya dia bull ice, cuman bull ice itu tidak begitu terlihat aja gitu. Nah, kemudian chargeability. Nah, chargeability ini sedikit unik. Kalau di porphyry itu biasanya dia tidak menghasilkan pola bull ice atau tidak menghasilkan pola apa namanya circular feature, tapi dia menghasilkan pola yang disebut annulus ring. Annulus ring itu kanan kiri
membentuk seperti cincin gitu. Jadi dia membentuk high chargeability yang melingkar, kemudian di tengahnya itu dia low chargeability. Nah itu kenapa kok begitu? Karena dia menggambarkan respon dari si halo spirit yang ada di kanan kirinya tubuh si potasik. Kalau ini potasik tengahnya, kanan kirinya ini dia akan dikelilingi oleh halo spirit kanan kirinya ini. Tadi sudah saya jelaskan di genesanya ya. Dan ini resistivity karena dominan clay, ini perfectly banget. Nah ini sedikit anomali geokimia soil. Nah geokimia soil itu biasanya kita gunakan juga untuk vectoring sistem ya, di mana sentral sistemnya si porphyry. Nah kalau kita bermain di porphyry, kita biasanya pathfinder-nya atau pathfinder itu adalah istilah yang kita gunakan untuk elemen penemu ya, elemen penemu yang untuk menemukan sistemnya. Nah kalau kita mainnya di porphyry, yang kita gunakan unsurnya biasanya adalah CU dan MO. Karena CU dan MO ini hadirnya di sentral sistemnya si porphyry. Tapi untuk AU itu hadirnya di mengelilingi si porphyry-nya itu. AU mengelilingi si porphyry-nya, kemudian untuk metal seperti ZN dan PB, itu dia akan hadir di kanan kirinya ini, kanan kirinya si porphyry. Nah ini akan membentuk pattern-pattern khusus ketika kita eksplorasi. Oleh karenanya metode geokimia soil juga sangat penting dalam eksplorasi gitu, porphyry. Nah kemudian batu hijau ini, batu hijau ini ambil contoh ini geologinya, multiple intrusion di sini nggak begitu kelihatan sih sayangnya. Kemudian alteration zoning ini kita fokus di sini ya, ini central sistem potasiknya karena ini adalah alterasi potasik yang dicirikan oleh secondary magnetate dan biotate di sini, secondary biotate di sini, which nanti ini potasiknya di sini. Dan ini sulfate zoningnya dari central to distal. Kalau di porphyry sulfate zoningnya itu biasanya dari tengah, dia akan dominan oleh bornite. Kemudian makin keluar itu kalkoperatnya yang lebih dominan, maka dikeluar lagi kalkoperat yang lebih dominan, dari tengah ini borate yang lebih dominan tambah kalkoperat, kemudian makin keluar kalkoperat yang dominan, borate lebih sedikit, kemudian makin keluar kalkoperat lebih banyak dari pirit, tapi piritnya sudah mulai hadir, kemudian makin keluar lagi pirit yang lebih dominan, kalkoperatnya makin mulai minor di sana. Nah ini RTP magnetnya di batu hijau. Kemudian ini saya ambil beberapa contoh di RFN Bukar 2004 dan USG 2011 itu menggambarkan bagaimana respon nilai chargeabilitas dan chargeability dari ground kemudian bagaimana terhadap kandungan kalkopirit dan pirit. Nah di sini kita lihat dulu ke sini ya, section geologi, section sulfate-nya ini diambil dari data bor ya, ini dilihat dari samping penampang. Nah ini di tengah sistemnya, tengah porphyry sistemnya itu di sini. Nah ini tengah sistemnya itu rich oleh kalkoperat, tapi di kanan kirinya ini dia tidak ada, dia absen. Tapi ketika kita lihat di mineral piritnya, ini kalkopirit dan borit itu di tengah. Nah, kemudian kita lihat piritnya itu di tengah itu dia nggak ada, dia hanya sedikit sekali. Kemudian makin keluar sini dia makin sedikit, tapi di bagian periferal, bagian distalnya, dia rich sekali ini kalkopiritnya di sini. Nah inilah yang disebut sebagai pirit halo yang tadi saya jelaskan. Nah keberadaan mineral ini dia akan atau zoning mineral ini dia akan memberi gambaran terhadap bagaimana respon chargeabilitas nanti ketika kita lihat dari plan view. Ini yang saya sebut sebagai anomalous ring tadi. Jika di tengahnya itu di kanan kirinya itu dia ada pirit halo, dia akan membentuk anomalous ring ini, high chargeabilitas. Dan di tengahnya di mana dia dominan pyrite, dominan kalkoperat dan bornite, dia akan menghasilkan high chargeability juga, tapi di kanan kirinya ini dia akan lebih kecil nilainya, jadi membentuk seperti pola cincin begitu. Nah, pola ini akan muncul ketika sistemnya ini sudah mulai eroded ya, artinya ini potasiknya sudah mulai kelihatan. Tapi kalau ini belum kelihatan, maka yang tengah ini nggak akan kelihatan. Dia hanya kelihatan yang kanan kirinya ini aja. Gitu. Nah, ini kalau dari section chargeability, sayangnya di sini karena lintasannya nggak begitu dalam, jadi kurang bisa menyentuh si batas dari si tubuh kalkopirit dan bornitnya ini, jadi dia nggak kelihatan di sini high chargeabilitasnya. Tapi di kanan kirinya pirit halunya itu dia ikut tertangkap. Gitu. Nah ini sempat dijelaskan oleh Aguilev et al. 2016, saya beri contoh. Aguilev et al. Itu dia menganalisis banyak sampel dari tubuh porphyry tentang bagaimana perbandingan antara Gardner sulfate dengan nilai chargeability di sini. Nah di sini dapat dilihat perbandingan sulfate dari kalkoperat dan pyrite. Ya. Semakin rich oleh kalkoperatnya, maka chargeabilitasnya dia akan makin naik. Makin naiknya juga pyrite, maka chargeabilitasnya juga naik.
Kemudian apakah hanya sulfat aja Mas yang menyebabkan nilai chargeabilitas itu naik di depositor porfiri? Kan di dalamnya potasik tadi juga ada oksidnya seperti mineral magnetit. Apakah itu juga nggak berpengaruh? Itu juga berpengaruh, tapi sebenarnya nggak terlalu dominan. Tahunya dari mana? Ini kebetulan aku lihat tahu dia juga membuat perbandingan antara persentase sulfat dan magnetit terhadap nilai chargeabilitasnya. Nah, di sini dapat dilihat ketika nilai sulfatnya itu naik atau persentasenya itu naik, maka nilai chargeabilitasnya itu akan makin naik, makin warna terang ya, berarti kan makin naik ya, ini makin kesini makin kecil, makin kesini makin naik. Tapi ketika nilai magnetitnya makin tinggi, itu nilainya hanya relatif seragam saja. Ini responnya makin tinggi, tapi nilainya ya hanya makin seragam saja, karena ini kan konturnya memanjang ke sana. Tapi kalau konturnya ke arah sana, berarti makin kesini makin tinggi gitu. Oke, next. Nah, ini sedikit gambaran tentang perbandingan metode magnetik terhadap kehadiran copper dan gold. Nah, di sini ada outline isosurface model dari tubuh magnetik yang diinterpretasikan sebagai tubuh porfirnya itu tubuh intrusinya pada nilai 0,006 Sigias atau SI. Nah, di sini ternyata ketika diplotkan anomali ini berbanding lurus dengan kehadiran si copper dan si goldnya. Ini copper dan gold ya. Makin pink berarti artinya makin tinggi gold dan coppernya. Gitu. Nah, ini sedikit konseptual model yang saya dapat dari HOSG 2011 di Elang ini kalau nggak salah. Nah, di Elang itu ini multiple intrusionnya. Oke, kemudian yang warnanya ini adalah warna ultrasinya. Sekarang kita lihat ke warna ultrasi yang warna hijau muda ini, karena ini adalah ultrasi potasik. Dideskripsikan dengan magnetit, biotet, phenolate di sini. Nah, ultrasi potasiknya itu kebetulan ketika dimodelkan dengan metode airborne magnetic, gitu, dia bisa perfectly match. Dia benar-benar menggambarkan bagaimana respons ultrasi potasik dari atas sampai ke dalam. Kemudian ini diinversikan sampai bentuk model 3D. Nah, drilling-drilling yang ada di sini itu, sebelum ada drilling ini ditentukan berdasarkan respon metode airborne ini. Karena sebelum kita melakukan drilling, kita harus dapat gambaran dulu, seenggaknya seperti apa sih tubuh gambaran batas-batas ultrasinya atau tubuh batuannya, sampai kita menentukan titik drilling. Karena kalau kita menentukan titik drilling ini kan berkaitan dengan cost eksplorasi ya. Titik, dan ini adalah diamond drill, yaitu drilling yang paling mahal di dunia. Nilai drilling ini, ketika kita menentukan drilling di sini, kita harus menentukan paling enggak pada kedalaman berapa drilling ini atau diamond drill ini akan menyentuh si tubuh potasiknya atau tubuh intrusinya. Gitu. Makanya modeling di sini juga sangat penting. Gitu. Nah, kemudian di sini saya ambil contoh dari skripsi saya sendiri. Ini mungkin ada yang pernah lihat di jurusan saya buat poster ya. Nah, ini cara membacanya begini. Ini metode ini maaf. Model konseptual ini saya build berdasarkan data yang saya combine dari geologi, geokimia, geofisika. Itu saya menggunakan 7 metode di skripsi saya. Nah, di situ cara membacanya seperti ini. Ini ada gambaran section simplifikasi geologinya. Dari distance dari 0 ini sampai keluar ke sistem. Nanti di sini bacanya begini. Ini adalah respon fisik dan geologi dari surface, kemudian kedalaman 500 meter, kemudian 1000 meter. Nah, di sini kita lihat dulu di surface, pada geophysical signature-nya itu menggambarkan magnetiknya dulu ya. Ini saya pakai filter AS dan RTP di sini. Di AS-nya dia tergambarkan di central of system-nya ini. Ini kan central of system berarti di sini. Nah, itu tergambarkan sebagai high magnetic. Kemudian makin keluar di sini dia ada respon low magnetic di sini karena ada sistem lain yang mengoverpin si tubuh porfiri saya, yaitu ada sistem epithermal di sini yang digambarkan oleh oranye ini. Kemudian makin respon fitur yang kedua adalah fitur driven system. Di surface saya hanya temukan hanya B-vein saja, kemudian makin ke arah luar saya temukan quartz carbonate base metal vein. Kemudian makin ke bawah ini sulfate zoning-nya yang saya temukan di permukaan, itu lebih dominan virit, kemudian makin keluar sphalerite, galena, dan tenantite gitu. Kemudian ultrason zoning di permukaan ya saya temukannya di sini hanya ultrasi SCP atau bagian atas filik, kemudian makin keluar hanya ultrasi kloritik saja. Dan intrusi yang saya temukan di permukaan adalah intrusi early-nya dulu karena dia yang paling luar ya. Kemudian yang very late intrusion ini adalah yang hornblende diorit tadi. Kemudian lari ke kedalaman 500 meter. Itu ternyata pola-pola anomalinya itu masih menerus semua dan makin kelihatan jelas. Nah, pola-pola anomali ini menjelaskan apa saja yang akan kita ketemukan pada kedalaman 500 meter dan
1.000 meter. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari konseptualnya ini. Untuk membangun ini butuh waktu berbulan-bulan. Waktu itu saya bersama rekan saya Faisal Sangaji. Jika Anda itu adalah seorang eksplorasionis, maka Anda harus berpikir secara 3 dimensi perspektif. Bayangkan barang-barang yang Anda temukan itu secara lateral dan horizontal, kemudian cari tahu bagaimana genesanya, hubungkan antara ancient dan future, sampai akhirnya Anda harus mengkorelasikan semuanya itu dan membentuk sebuah konseptual model untuk future target exploration. Ini penting kita memahami semuanya secara berkesinambungan supaya kita bisa membuat future target exploration. Nah, di sini saya ambil salah satu foto dari Douglas Gerwin waktu annual SEG di Chili. Ini adalah salah satu panutan saya. Ini salah satu presidennya SEG. Douglas Gerwin, bahwa Douglas Gerwin itu dulu mengawali karirnya ketika pertama kali dia lulus sebagai seorang field assistant. Field assistant itu berarti adalah bawahannya seorang geos gitu, gampangannya. Tapi dari seorang field assistant, waktu itu dia bekerja di Indonesia, di Papua, gitu, di bawah Anglo-American Gold. Di situ dia bekerja sebagai seorang field assistant, mengerjakan IP survey, sampai akhirnya sekarang dia bisa menjadi seorang presiden di Society of Economic Geologists. Yang ingin saya tekankan di sini adalah seberapapun muda kamu, yakinlah dengan apa yang akan kamu pelajari ke depannya gitu. Dan jangan ragu untuk melakukan sharing ke yang lainnya, karena kan tidak semua bisa mendapatkan ilmu seperti yang kamu dapatkan. Tidak peduli seberapa banyak pengalaman yang sudah kamu punya, tapi yang penting adalah seberapa banyak kualitas dari tahun-tahun pengalaman itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ini cerita foto waktu saya melakukan eksplorasi di Sulawesi Utara waktu TA. Dan foto-foto orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang berkontribusi besar di kehidupan saya, karena orang-orang inilah yang benar-benar mengubah jalan hidup saya dari saya nggak ngerti apa-apa sampai saya bisa seperti sekarang ini. Terima kasih, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator ya. Silakan, Mbak. Thank you, Mr. Audi Trilavanto, for wonderfully deliver the insightful presentation. Now we have the question and answer session. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Maaf Mbak, ini cara stop screen-nya gimana ya? Gimana Mas? Cara stop screen-nya gimana ya? Bagian kanan bawah. Kanan bawah, nggak ada itu. Kanan bawah. Oh, ya sudah. Oke, sudah. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, mau bertanya Mas. Mungkin bisa disebutkan nama sama institusinya dari mana gitu ya, biar kita saling kenal gitu. Dengar nggak ini? Oh, dengar Mas, dengar. Oh, Mas Jalu, oke, dengar Mas. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Geologi UPN Mas. Oke Mas, silakan. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan Mas, tapi satu pertanyaannya ini terkait epithermal. Mungkin pertanyaan pertamanya itu mungkin geologi, di sisi geologi Mas. Mas. Tadi menyebutkan saat di North Sulawesi itu porfirinya itu AU rich ya Mas ya. Sedangkan selama ini mungkin saya atau semuanya itu mungkin mempelajari terkait porfiri itu Cu, AU rich mungkin ya. Mau menanyakan itu yang mempengaruhi atau yang membedakan porfiri itu jadi AU rich atau Cu rich itu apakah hanya dari source dari liquid magmanya atau mungkin ada lingkungan yang mempengaruhi Mas, misal kayak water content, wall rock ataupun mungkin intrusion type-nya. Terus mungkin pertanyaannya kedua itu terkait geofisis. Mungkin satu-satu dulu. Oke, maaf. Ya, kayaknya panjang ini jawabannya ini. Oke. Mas Jalu, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, kritis itu. Kenapa? Tadi kan pertanyaannya kapan kita itu bisa pertanyaan tadi itu kan kok bisa di tempat saya itu porfirnya AU rich ya? Kenapa nggak CuAU atau kenapa nggak Cu rich gitu ya? Dan kapan kita bisa ketemu
atau pada kondisi apa porfiri itu dia CU rich dan AU rich gitu ya Mas ya? Iya, Mas. Oke, ini saya jelaskan menurut pengalaman saya dari apa yang orang jelaskan kepada saya dan apa yang saya baca gitu Mas ya. Mungkin nanti Mas Jalu bisa baca pertama banget itu di Richard 2009 dan 2011. Itu sempat dijelaskan di proses waktu subduksi tadi Mas, di post subduction tadi. Itu kan sempat dijelaskan ada ponding 1 dan ponding 2 ya. Nah, sebenarnya di waktu ponding 1 dan ponding 2 itu masih ada proses lain lagi yang belum saya jelaskan. Dan tadi saya masih menjelaskannya itu adalah secara simpelnya saja supaya mudah dimengerti. Nah, di ponding yang pertama itu sebenarnya dia masih ada dijelaskan itu di papernya Richard itu ada first stage dan second stage. Nah, di first stage itu sendiri sebenarnya metal yang lebih terbentuk itu adalah Cu. Sedangkan di second stage itu adalah Au. Nah, hanya mungkin kalau saya bahas terlalu jauh nanti akan terlalu susah ya. Nah, nanti yang second stage itulah yang akan naik membawa Au Mas sebenarnya. Tapi untuk yang pertama-tama itu dia akan Cu-nya lebih akan naik dulu ke atas ke permukaan dan dia terikatnya Cu itu terikat terhadap hornblende. Karena di mesh zone tadi di ponding yang pertama itu juga disebut juga sebagai cumulate hydrous zone, di mana cumulate zone itu rich oleh hornblende, olivine, pyroxene, dan plagioclase. Nah, di situ hornblende itu dijelaskan oleh Davidson tahun 2007 juga dia bersifat sebagai sponge. Karena di hornblende itu dia rich water 20%. Nah, richnya water di hornblende itu dia yang berfungsi sebagai pengikat si Cu pada ponding yang pertama tadi. Itu alasan pertamanya awalnya adalah dari sumber magmanya dulu dan fase pondingnya. Nah, kemudian yang kedua, kapan muncul porfiri yang lebih Cu rich, kapan yang lebih Au rich? Sepanjang yang saya baca, yang saya pelajari gitu ya, itu juga adanya wall rock yang diintrusi di permukaan itu juga berpengaruh, Mas. Sebenarnya. Nah, kalau wall rock-nya itu dia sifatnya lebih Fe rich lithologic atau yang lebih rich oleh Fe, itu dia akan sifatnya lebih mudah untuk mempresipitasikan cover yang ada di oksidas magma. Dan itu bukan sebuah kebetulan karena itu ditemukan di 3 deposit porfiri yang paling high grade di dunia. Itu salah satunya ada di El Teniente, yang 2 lagi saya lupa. 1 di El Teniente, 2 di Oyu Tolgoi yang ditemukan oleh Douglas Kirwan tadi. Nah, yang 1 lagi ini saya lupa. Dan di 3 itu, intrusi porfirnya itu dia mengintrusi batuan-batuan basalt kompleks Mas ya, yang oleh Fe rich, batuan yang Fe rich lithologic. Dan di situ covernya sangat rich sekali gitu. Itu alasan keduanya Mas yang saya tahu. Kemudian kalau di deposit yang saya temukan sendiri di North Sulawesi gitu, kenapa kok dia lebih Au rich? Sebenarnya kalau menurut saya mungkin dia dulunya adalah Cu rich, dia tetap CuAu gitu ya. Tapi ada tapinya karena porfirinya yang punya saya itu dia sudah di overprint oleh intermediate sulfidation sistem epithermal. Maksudnya overprint itu dia sudah dipotong lagi oleh sistem yang lebih mudah gitu ya. Yang mana epithermal intermediate sulfidation itu kan dia lebih Au rich. Otomatis Cu yang ada di porfirnya itu dia sudah depleted Mas. Sudah hancur dan akhirnya sistemnya itu sudah menjadi gold rich sekarang, sudah Au rich. Cu-nya sudah mulai tidak kelihatan lagi. Sebenarnya Cu-nya itu masih ada dalam bentuk chalcopyrite dan bornite. Cuman dia hanya dalam mineral-mineral yang minor sekali hadir. Dan dia tidak kelihatan secara megaskopis. Dia kelihatannya secara sayatan mineralografi nantinya ketika disayat sayatan polas gitu ya. Gitu Mas. Itu jawaban yang pertanyaan kalau dari saya. Mungkin bisa di-copy Mas Jalu. Halo. Oke, terima kasih Mas Audi. Mungkin selanjutnya saya bakal personal message mungkin ya. Terus yang kedua itu terkait ini Mas, geofisika. Tadi sebenarnya kan saya awam sama graffiti ya. Soalnya selama ini mungkin ngolahannya atau tahunya itu mungkin di magnetic, resistivity sama chargeability. Tapi dalam konsepnya graffiti itu Mas, itu tuh kok bisa untuk mencari struktur di LS ya. Sedangkan graffiti itu mungkin setahu saya itu untuk mengetahui heavy density mineral ya kalau nggak salah. Heavy density apa Mas? Mineral-mineral mungkin yang terkait mempunyai densitas yang berat mungkin Mas. Mungkin karena background saya geologi, jadi saya mungkin
kurang terlalu Saya- tahu detail. Ya, Oke, saya Terima jelaskan secara simpelnya aja Mas supaya gampang dimengerti. Itu karena Mas Jalurnya kan juga tadi bilangnya awam tentang gravity kan. Nah, gravity sendiri kan tadi seperti yang saya jelaskan dia jarang ya Mas digunakan untuk eksplorasi hard rock kecuali untuk deposit tipe LS yang dia sifatnya structurally controlled banget. Nah, untuk LS sendiri kan dia LS atau IS ya mungkin saya jelaskannya. LS atau IS itu kan dia sifatnya fan system ya, berbeda dengan HS. Kalau HS kan dia bulky, bulk tonase gitu ya. Nah, untuk LS dan IS sendiri, karena dia fan system, pada bagian center sistemnya kan dia berbentuk fan atau stop fan yang masif atau mungkin sampai kita sebut load yang fan yang gede gitu ya. Nah, ketika dia bentuk fan yang gede, fan itu kan dia terisi oleh terdiri dari quartz yang dia berkompak dan resisten sekali, makanya densitasnya dia akan tinggi mas di fan-nya itu, pas-pas fan-nya itu, zona-zona fan-nya itu. Tapi di kanan kirinya fan-nya itu kan zona-zona clay atau clay mix layer atau alterasi clay, yang mana densitasnya akan sangat rendah. Nah nanti ketika kita eksplorasi menggunakan metode gravity itu akan terbaca sebagai nilai anomali bugi sebetulnya kalau kita berbicara metode gravity, anomali bugi yang baik dan dia sifatnya memanjang-manjang bentuknya. Berbeda dengan porfiri yang sirkular gitu. Kalau gravity dia akan memanjang-manjang gitu bentuknya kalau untuk eksplorasi tipe LS. Itu mas kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Audi. Sangat jelas dan lengkap materinya. Saya Siap. pasti di setiap akhir presentasi pasti ada kata-kata mutiara. Oke, terima kasih. Ya, Terima siap. kasih atas Terima kasih, waktunya. Mas. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas ada pertanyaan dari Markus Vincent. Oke, silakan. Apakah mungkin dalam suatu deposit porfiri, misal CU atau AU, ada tipe vein yang tidak hadir? Kalau mungkin kira-kira penyebabnya apa ya, Mas? Kira-kira penyebabnya apa ya, Mas? Oke. Bagus, Kus, pertanyaannya, Kus. Jadi kalau genesa yang tadi saya jelaskan itu, atau vein-led relationship itu kan secara general ya, artinya itu idealnya terbentuknya itu secara berurutan seperti itu. Tapi bisa nggak sih salah satunya itu hilang atau mungkin cuma hadir beberapa tok? Jawabannya bisa sekali. Nah contohnya saya ambil contoh di lapangan saya sendiri yang waktu itu di Sulawesi Utara ya, yaitu C-vein-nya nggak ada, dia hampir benar-benar nggak ada vein tipe C di situ. Nah kenapa kok nggak ada vein tipe C? Ingat bahwa tadi C-vein itu dia didominasi oleh hadirnya chalcopyrite, di mana chalcopyrite dan bornite itu dia lebih coverage, artinya banyak tembaganya. Sedangkan di porfiri saya kan tembaganya, CU-nya dia sudah depleted, sudah teroverprint oleh adanya intermediate sulfidation epithermal. Artinya CU-nya sudah hilang, dia sudah berubah menjadi AU rich, akhirnya C-vein-nya dia sudah tidak terbentuk lagi. Mungkin C-vein-nya itu akan sudah berubah menjadi D-vein gitu. Itu mas jawabannya mas. Tapi rata-rata sih biasanya hadir semua, biasanya. Ya mungkin nggak adanya itu yang vein tipe E, tapi untuk sampai dari IDM sampai D itu biasanya tetap terbentuk. Gitu. Bagaimana kepada Vincent, Markus, apakah sudah terjawab? Kopi mas, makasih. Oke, sudah puas Vincent? Markus Vincent? Puas. Siap. Oke, terima kasih Mas Markus. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mas sudah cukup? Ini sudah mendekati waktu buka ya. Nanti kalau mau ada yang mau tanya lagi ya monggo aja nggak apa-apa. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, ini akan dilanjutkan, akan selesai saja. Kepada Mas Audi, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Apa ya? Mungkin lebih ke mahasiswa yang sekarang. Ini didominasi oleh angkatan berapa ini, Mbak, kalau boleh tahu? Yang hadir sekarang? 17-18 ya, atau? 18-17. Oke, 18-17.
Oke, pesan saya gini aja mungkin. Karena kan ini kita berbicara tentang realita ya. Sekarang kan kondisinya lagi harga minyak turun, otomatis industri oil and gas itu lagi surut-surutnya. Meskipun nggak menarik kemungkinan bahwa opportunity juga masih banyak di luar negeri, itu juga masih banyak sebenarnya. Nah, saran saya buat kalian, dalami aja ilmu-ilmu lain yang mungkin belum menjadi mayoritas yang ada di jurusan atau di kalangan teman-teman atau senior gitu, yang itu bisa menjadi nilai plus kalian sendiri. Dan sebenarnya masih banyak sih, geofisik itu nggak hanya bisa di oil and gas. Seperti saya sendiri, saya dulu pun saya mendalaminya oil and gas, tapi saya lebih memilih untuk mendalami hardtop pada semester 5 gitu. Karena menurut saya itu adalah sebuah opportunity ketika orang lain tidak ada yang melihat ke sana. Nah, di sisi lain masih banyak hal lain seperti teknik, geohidrologi, geowisata, kayak gitu-gitu. Coba saya melihat dalam kayak gitu-gitu supaya nanti ketika lulus pandangan kalian itu luas, lebih bisa untuk turun kemana aja gitu. Itu aja sih. Okay. Alright, that's all for today event. I hope you found today event informative and useful. And for our amazing speaker, we would like to thank you for taking time out of your busy schedule for us. Okay, last but not at least, thank you for everyone who participated and on making this event happen. And also thank you again for our amazing speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Mohon kasih maaf Mas Audi. salah-salah kata ya. Terima kasih Mas Audi. Terima kasih Vandro. Terima kasih Mas Audi, sehat selalu ya Mas. Ya, terima kasih juga.